Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Generasi Yosua Jakarta. Ingat okultisme, ingat Generasi Yosua Jakarta, Ghostbuster-nya Indonesia. Itu dari saya. Bapak Ibu, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah mantan muslimah yang saat ini sudah bertobat memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan beliau punya channel YouTube. Channel YouTube-nya juga bagus banget Bapak Ibu. Sering berdebat dengan agama lain untuk menceritakan kebenaran Yesus Kristus. Bahwa dialah satu-satunya juru selamat yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Beliau seorang wanita, tidak pernah mengenal rasa takut, berdebat sama agama manapun dia layani. Luar biasa. Justru saya terkadang malu sebagai lelaki, bukan melihat gender, bukan mendiskriminasikan gender, tetapi di sini saya sebagai seorang pria, terkadang saya malu untuk berdoa saja. Kami pria kadang suka malu. Kita datang di restoran Padang, contoh Bapak Ibu. Banyak yang saya lihat datang di restoran Padang mau berdoa saja malu Bapak Ibu yang terkasih. Nah, ibu ini yaitu Ibu Pendeta Uti Watimena. Jangankan berdoa, beliau berdebat dengan pemuka-pemuka agama di channel YouTube-nya yaitu YouTube Uti Watimena. Bapak Ibu bisa saksikan di channel YouTube-nya banyak sekali. Beliau berdebat tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mengangkat topik kesaksian Kristen lepas dari jerat kuasa kegelapan. Ibu Uti Watimena akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk share link sebanyak-banyaknya. Karena dari kita men-share link sebanyak-banyaknya, kita sudah mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Minimal dalam hal kecil. Karena Tuhan tahu, kita harus belajar dari perkara kecil, baru nanti perkara besar akan diberikan kepada kita. Ya, tanpa berbasa-basi lagi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau undang apologetika Kristen Indonesia, yaitu Ibu Uti Watimena. Oke, saya undang. Shalom. Shalom Ibu Shalom, Uti. Wah, shalom. luar biasa Bu. Ya, terima kasih. Nah, iya, Ibu, saya tanpa basa-basi lagi, saya mau ajak Ibu untuk memulai kesaksian. Kesaksian Ibu yang pasti sudah ditunggu-tunggu para penonton setia Generasi Yosua Jakarta. Silakan Bu, kita bisa mulai di dalam doa dan Ibu silakan bersaksi. Ya, ya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini kami mau menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan betapa Engkau berkuasa dalam kehidupan kami setiap manusia, dan menceritakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan berkati percakapan kami ini Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, supaya setiap perkataan dan setiap ucapan yang keluar dari mulut kami Tuhan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, dan banyak jiwa mendapatkan pencerahan, dan banyak jiwa mendapatkan pengertian, dan iman mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati channel ini Tuhan, dan berkati acara ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terlebih dari itu kami mohon ampun segala salah dan dosa kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam ya. Selamat malam rekan-rekan sekalian ya. Nama saya Uti Watimena. Tetapi ada kesalahan, sebetulnya saya nggak pendeta, saya bukan pendeta, tetapi saya hanyalah seorang pejabat gereja. Kalau di gereja itu kita bilang majelis ya. Sebagai seorang penatua, dan saya sudah menjabat hampir 20 tahun di gereja. Lalu latar belakang saya seorang sarjana pendidikan, dan saya bekerja ya. Kemarin-kemarin ini saya, sebentar saudara-saudara ya, bentar. Ya,
kemarin-kemarin ini saya sebelum COVID ya, saya bekerja sebagai seorang instruktur bahasa Inggris dan saya menyelenggarakan kursus-kursus gitu loh. Ada kursus-kursus yang saya selenggarakan, khususnya kursus bahasa Inggris. Saya selenggarakan di rumah saya dan saya juga bekerja mengajar di tempat-tempat kursus ya, khususnya bahasa Inggris. Dan latar belakang saya, kami ini adalah satu keluarga ya. Kami berlatar belakang dari Muslim, ya kan? Mama saya itu almarhum, papa juga almarhum ya. Dua-duanya sudah tidak ada karena itu sudah berlalu berapa tahun yang lalu ya. Orang tua kami itu semuanya dua-duanya berdasar dari keluarga yang bukan Kristen gitu ya. Lalu mama saya itu almarhum, dia itu adalah seorang wanita yang berasal dari Melayu ya, suku Melayu, Melayu Riau ya. Tapi dulu waktu kecilnya orang tuanya tuh ada di Malaysia, lalu tinggal di Riau dan besar di sana gitu. Lalu kakek saya datuk ya, kita panggilnya datuk saya, dan nenek saya juga asli orang 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 Riau, orang Melayu ya, Melayu. Kakek saya bernama Lako Sutan gitu. Lalu mama saya itu bernama Samsiah, ya kan? Nah, waktu mama saya dia menjadi besar ya, karena dia berasal dari keluarga orang Riau, orang Melayu, dan orang Melayu nggak ada gitu loh, nggak ada yang Kristen tuh pada saat itu hampir nggak ada sama sekali ya. Mayoritas memang beragama Muslim. Dan mama saya itu dia memang wanita yang fanatik gitu kan. Karena nenek saya itu pada zaman dulu dia sudah apa? Dia sudah naik haji gitu kan. Naik haji, dan bisa kita bayangkan pada zaman dulu orang naik haji itu ya bukan orang sembarang gitu kan. Nah, dia naik haji lalu mama saya juga dia agak fanatik ya. Dia belajar Quran apa gitu. Pernah satu kali mama saya cerita bahwa Qurannya itu dia pernah ketemu Quran gitu kan. Ada Quran jatuh di bawah gitu. Lalu dia injak-injak gitu. Dia injak-injak, dia robek-robek bukunya, dia robek-robek, lalu mama saya injak-injak gitu. Lalu datuk saya bilang, "Apa ini?" katanya gitu. "Loh, ini kan Alkitabnya orang, ini kan kitabnya orang Kristen," katanya gitu kan. Kitabnya orang Kristen, lalu dia naikkan ke atas lemari. Nah, seperti itu. Seperti itu ininya mama saya tuh, dia nggak sama sekali nggak suka orang Kristen. Nah, almarhum papa saya juga dia berasal dari Cilegon ya, orang Banten. Kita menyebutnya tuh orang Banten. Banten itu di Cilegon sini kan, di daerah Cilegon situ. Nah, papa saya ini juga dia keturunan dari, kalau kita bilang orang sana Haji Mesir. Haji Mesir itu adalah satu keturunan yang betul-betul betul-betul berasal dari Muslim gitu kan, keluarga besar Muslim gitu. Nah, papa saya ini dia kalau kita bilang dia keturunan ningrat-ningrat gitu. Nah, ketika dia agak besar, dia tinggal di satu tempat ya. Nah, di mana tempat itu ada satu gereja gitu. Ada satu gereja, dan di gereja itu ya setiap minggu kalau ada ibadah ya menyanyi gitu kan. Nah, disitulah mulai ketertarikan papa saya karena nggak tahu dia suka sekali dengan musik, dengan ini ya, dia suka menciptakan lagu-lagu, dia suka musik papa saya itu. Lalu ketika dia dekat-dekat di gereja situ, setiap hari Minggu dia merasa ini lagu-lagu gereja kok enak banget gitu kan. Kok kayaknya enak gitu didengar. Jadi setiap ada ibadah apa dia nongkrong gitu di dekat gereja, di samping gereja dia duduk situ khusus untuk mendengar lagu-lagunya orang Kristen gitu. Itu papa saya dia cerita. Lalu karena saking seringnya ya, setiap gereja dia nongkrong, akhirnya berkenalan dengan pendetanya. Nah, dengan pendetanya kenalan, akhirnya bicara, akhirnya tertarik papa saya gitu kan. Tertarik dengan kekristenan, tetapi belum dibaptis juga, belum. Lalu setelah itu bertemu dengan mama saya. Mereka menikah Muslim gitu kan. Mereka Muslim, tetapi papa saya sudah mulai tertarik dengan kekristenan. Lalu dia bilang, waktu menikah Muslim, dia kan di situ ada baca-baca syahadat gitu kan. Bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah gitu kan.
Lalu apa saya bilang Muhammad Rasulullah tuh dia ganti Isa Rasulullah gitu. Ya Isa Rasulullah tapi mulutnya pelan-pelan dia bilang katanya gitu. Dia bilang begitu. Jadi papa saya nggak merasa bahwa dia sudah apa sudah bersahadat gitu. Tetapi ya itulah cerita papa saya sih seperti itu gitu. Nah, tetapi mereka tetap menjalankan rumah tangga orang tua saya, rumah tangga mereka dalam status sebagai ya Muslim gitu kan. Nah, pada saat itu papa saya sudah bekerja ya. Mama ketika menikah, papa saya bekerja, dia bekerja sebagai seorang pelaut, ya kan? Sebagai seorang pelaut, jadi dia belayar gitu. Dia belayar ke Singapura pada saat itu ke Singapura, keluar negeri gitu. Cuma keadaan pada saat itu sulit ya, belayar nanti pulang belayar lama lagi di rumah gitu kan. Nah, setelah itu mereka tinggalnya di daerah Riau situ bolak-balik. Kakak saya yang paling besar lahir di Tanjung Pinang, lalu yang kedua di Tanjung Uban gitu kan. Lalu saya di Taluk Kuantan. Lalu adik saya pindah ya. Jadi pindah dari Riau itu ke Kepulauan Riau ke kota yang ini sini pokoknya di dalam masih di Kepri gitu, pindah-pindah. Nah, terakhir yang saya ingat masa kanak-kanak saya habiskan di Tarempa. Nah, itu dia. Di Tarempa itu adalah Kepulauan 7, Pulau 7 Natuna. Itu sebetulnya bukan pulau juga ya. Jadi itu kayak komunitas gitu di balik gunung itu. Di balik gunung ada beberapa orang yang tinggal jadi komunitas di situ gitu. Nah, kebetulan orang-orang di sana itu pada masa itu ini apa kuasa gelapnya ini kental sekali ya. Waktu saya kecil-kecil saya masih ingat gitu banyak sekali kita udah terbiasa dengan yang namanya kuasa-kuasa gelap gitu. Kalau ada pesta ya, ada yang menyelenggarakan pesta, orang menikah gitu kan. Nah, ada aja satu yang nggak diundang. Nanti kalau 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 ada satu nggak diundang dia sakit hati nanti itu pengantinnya selalu kadang pendarahan gitu kadang tiba-tiba perutnya besar ya dikerjain gitu karena banyak sekali dukun pada saat itu hampir semua berprofesi seperti itu gitu hampir semua saya juga bingung hampir semua jadi kiri kanan itu orang nggak ada yang nggak yang nggak punya gitu karena tuntutannya memang seperti itu di situ gitu. Nah, waktu itu kami masih muslim kan, kami masih muslim. Nah, di sebelah rumah saya itu kan ada satu dukun gitu kan. Dukun ini dia ini sebetulnya udah tua dan dia ingin sekali melepaskan dia punya kuasa-kuasa gitu. Dia pengen sekali gitu. Nah, dan dia suka itu banyak anak-anak gitu. Jadi dia suka pancing-pancing anak-anak datang ke rumahnya, dia bikin bubur gitu kan, bubur bubur nasi yang pakai pakai santan, pakai gula gula merah itu kan enak kan. Anak-anak suka dikumpulin gitu. Sekumpulin datang ke rumahnya makan gitu. Nanti mereka pulang anak-anak itu ada yang sakit gitu kan. Ada yang sakit, ada yang demam gitu. Nah, saya juga sering diajak ke situ, tapi puji Tuhan saya nggak kena jadi korban gitu kan. Nah, nanti ada beberapa nanti bayinya, kadang bayi cucunya sendiri meninggal gitu kan, minta tumbal terus kan. Cucunya sendiri meninggal, lalu dia kumpulin anak, nanti anak sini meninggal, anak sana meninggal gitu kan. Jadi terkenal sekali, takut orang-orang sama dia gitu. Jadi kalau dia ajak anak-anak, anak-anak pada kabur gitu kan. Bahkan dia punya itu saya ingat itu di samping rumah itu kan ada sungai itu kan, sungai airnya jernih sekali, ada pohon jambu, ya kan? Pohon jambunya tuh lebat sekali, ada pohon jambu lebat. Nah, itu menarik perhatian orang gitu. Tetapi karena dia begitu tidak ada satupun orang berani gitu. Bahkan ngambil ngambil biji buah dari pohon yang jatuh pun orang nggak berani gitu. Karena memang saking ininya dan sebetulnya nenek ini dia kepingin gitu untuk melepaskan itu, tetapi nggak bisa kayaknya. Lalu, nah ini akhirnya mama saya di sebelah kan, mama saya ini mengandung, ya kan. Nah, mama saya mengandung, dia mengandung adik saya nih yang paling kecil ini, yang sekarang udah besar kan. Dia mengandung adik saya. Nah, itu pada saat itu papa saya juga lagi berlayar gitu kan. Nah, tetapi masalahnya mama saya sudah sering-sering diceritakan tentang Yesus oleh papa gitu. Bapak saya kan almarhum sudah sering-sering cerita tentang Yesus, tentang ini gitu kan, tentang kekristenan oleh papa saya gitu. Lalu lalu waktu papa saya berlayar ya inilah mau melahirkan lah mama saya kan. Mama saya mau melahirkan tiba-tiba nggak bisa karena itu di satu pulau sulit sekali. Dia udah pendarahan, udah bloodingnya sudah sampai
sampai blooding, kata mama saya, dia cerita sampai blooding, sampai air darahnya itu sampai digayung-gayungin itu, dicedok-cedok pakai gayung, dimasukin ke ember gitu kan. Sampai seperti itu, sudah blooding sekali. Akhirnya mama saya udah merasa dia mau meninggal gitu kan. Dia merasa dia udah akan meninggal karena dia udah lemas, nggak ada rasa apa-apa. Tetapi di dalam hatinya dia mikir, mama saya mikir, karena sudah sering diceritakan, dia tidak berdoa kepada Tuhan ininya. Nenek saya bilang, ayolah ngucap lah, ngucap gitu. Kalau orang mau meninggal kan disuruh ngucap gitu kan. Ngucap kalimat syahadat itu kan, pernyataan bahwa dia adalah milik ini ya, untuk orang-orang meninggal kan suruh baca-baca begitu. Cuma mama saya udah nggak bisa lagi, tapi dalam hatinya dia bilang, dia berdoa sama Tuhan Yesus itu. Dia bilang, ya Isa, katanya gitu. Dalam hati dia bilang, karena udah nggak berdaya, Isa, saya belum mau meninggal gitu, kata mama saya. Kalau engkau betul Tuhan, sembuhkan saya, kasihani anak-anak saya gitu. Itu aja yang diomongin oleh mama saya gitu loh. Dan puji Tuhan, setelah itu nenek saya dia berpikiran, lalu dia pergi ke belakang, dia potong apa, jeruk dipotong dua, lalu dia panasin gitu di abu. Abu kan orang pada waktu itu kan masaknya kan pakai abu kan, pakai kayu-kayu garang-garang gitu kan. Langsung dipanasin di abu, langsung diikat pakai kain, langsung setelah itu ditaruh di ulu hati mama saya gitu. Ditaruh di ulu hati mama saya bilang, katanya perlahan tapi pasti badannya yang sudah dingin ke aku itu dia rasa hangat lagi gitu. Dia merasa hangat lagi. Ketika dia merasa hangat lagi, lalu dia bilang, lalu dia sadar kembali gitu loh, sadar kembali, dan akhirnya adik saya lahir gitu. Luar biasa, padahal udah darah udah habis gitu. Karena apa? Nggak bisa. Pada saat itu rumah sakitnya jauh gitu kan. Rumah sakit jauh, lalu nggak ada kendaraan, lalu di tengah hutan pula, malam-malam itu dingin sekali. Mau panggil, katanya mau panggil dukun beranak yang entah di mana gitu kan. Akhirnya ya nenek saya yang tolong gitu kan. Akhirnya lahirlah gitu adik saya. Nah, setelah itu setelah itu kan udah umur berapa bulan gitu kan. Nah, rumah kami itu kan ada tingkat gitu kan, di atasnya itu ada tingkat. Ya, mama saya dengan adik itu ya lagi tiduran, lagi nyusuin gitu kan. Tiba-tiba datang itu roh besar, kata mama saya cerita, ada roh besar nemplok, itu bukan nemplok, tiba-tiba ada di itu, mau ambil adik saya ini gitu. Dia mau ambil adik saya ini, mau makan anak kan gitu kan. Nah, lalu sebelum itu mama saya udah dibilang kan, papa saya berlayar, papa saya bilang, kalau ada kuasa-kuasa gelap-gelap gitu, mulai sekarang kamu sebut aja Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Bilangnya begitu. Bilang aja begitu gitu loh. Jadi pas dia mau ambil adik saya itu, mama saya langsung teriak, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu kan. Nah, lalu loncat itu, hantunya tuh loncat pergi. Selamatlah gitu, nggak datang lagi. Nah, dari situ mama saya udah mulai lagi berpikir. Waktu itu kayaknya sembuh karena doa saya gitu, doa kepada Isa gitu kan. Nah, setelah itu dia mikir lagi, ada kuasa gitu kan. Ada kuasa di Bapa, Putra, Roh Kudus ini gitu. Mulailah mama saya mulai percaya gitu loh. Ini kalau begitu Isa itu Tuhan betul, seperti yang dibilang oleh papa saya gitu. Nah, sejak itulah mama saya dia masuk gereja, mau dia. Akhirnya papa saya pulang ya dilayani ya masuk gereja. Akhirnya dua-duanya masuk gereja kan. Papa saya masuk gereja, mama saya masuk gereja, lalu mereka akhirnya menikah ya. Mereka menikah ulang, menikah secara Kristen gitu kan. Nah, itu dia. Nah, sejak mama saya Kristen ya, kita akhirnya anak-anak kan masih muslim itu kan. Anak-anak masih muslim, waktu itu saya masih kecil-kecil gitu kan, masih umur berapa, tetapi saya udah ingat gitu. Jadi itu sekitar kelas 4 SD, 5 SD waktu itu. Kelas 4 atau 5 SD. Nah, setelah itu kan nenek kami kan dia walaupun mama saya sudah Kristen, nenek kami itu dominan gitu loh, dominan, dan dia profesinya juga sama seperti ibu-ibu yang lain gitu kan, sama seperti ibu-ibu yang lain ya punya kuasa-kuasa gitu. Kalau sakit nih ya, saya ingat kalau sakit ya nggak kemana-mana. Kalau sakit demam ya nggak apa,
nggak minum obat gitu, jarang kita ke rumah sakit, ya disembur aja gitu, disembur nanti sembuh gitu, sembur aja sama nenek gitu. Banyak juga orang suka minta-minta pertolongan gitu sama nenek gitu, saya ingatnya seperti itu. Nah, setelah itu, setelah sudah mama sudah jadi Kristen, mereka ikut gereja. Di situ cuma ada satu gereja GPIB Tarempa, lalu satu lagi gereja Pentakosta. Saya ingat cuma ada dua di situ gereja. Lalu di situ masjid ada beberapa masjid ya, tetapi gereja satu, gereja Pentakosta, satu gereja GPIB. Nah, saya ingat itu di situ. Lalu ketika mama Kristen ya kita ikut-ikut, akhirnya kan anak-anak ikut-ikut ini, ikut-ikut sekolah minggu. Ya saya pergilah sekolah minggu. Nah kan mulai sekolah minggu. Tetapi masih ada dua ya ikut sekolah minggu. Setelah ikut sekolah minggu karena nenek-nenek ini masih ini ya kita ikut ikut belajar ngaji juga ya, nenek ada beberapa kali ngajar ngaji gitu kan, belajar ngaji. Lalu pergi ke lebaran, kita tidur di masjid gitu. Di sana waktu itu ada, kayak kalau lebaran itu, kalau orang bilang malam takbiran itu ada rebana, seperti bukan rebana, apa sih waktu itu namanya ya, orang main main biola sambil sambil baca-baca hikayat gitu kan. Ya, sambil baca hikayat, cerita-cerita sampai pagi. Nah, begitu kebiasaan saya ingat. Kita dengar cerita dari orang itu berhikayat sambil dia main biola, lalu orang kumpul di bawah gitu kan, dengerin dia dia berini. Lalu kita nongkrong di situ sampai pagi ya, malam takbiran sampai pagi. Saya ingat itu. Nah, kebetulan itu rumah saudara, kita di rumah saudara, di depannya itu ada masjid gitu. Nah, di masjid itulah gitu. Jadi itulah ingatan saya waktu masih muslim, karena memang saya ini meninggalkan muslim waktu masih kanak-kanak gitu, jadi udah lama sekali gitu. Jadi sebetulnya ya berasimilasi ya udah lama sekali saya Kristen gitu kan. Nah setelah itu nenek kan masih, karena ada nenek kan jadi ada dua sejak itu kan. Satu ikut ke kalau hari minggu sekolah minggu. Nah kalau selanjutnya ya belajar ngaji dan ya ikut-ikut ya orang itu, jadi ada dua persimpangan gitu. Nah, tetapi setelah itu, setelah mama Kristen, nenek nggak lama setelah itu, nenek akhirnya juga meninggal gitu. Dia sakit apa sih? Saya ingat saya tuh waktu itu badannya bengkak semua. Jadi orang orang bilang pada saat itu ada namanya penyakit busung lapar. Jadi dia bengkak gitu badannya. Nah, dia meninggal kan? Nenek saya meninggal, akhirnya ya nggak ini lagi. Jadi nggak ya bisalah gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang ngajak-ngajak mengaji atau apa gitu, nggak ada lagi gitu. Nah setelah itu, setelah nggak lama nenek saya meninggal, mama saya sore-sore ya, sore-sore dia dengar ada suara gitu kan, mama saya almarhum, kamu ke Jakarta sekolah Alkitab gitu kan, dia gitu. Lalu kedua, kamu ke Jakarta sekolah Alkitab gitu. Lalu dengar lagi, kamu ke Jakarta sekolah Alkitab gitu. Mama saya kaget gitu, apa ini gitu kan. Lalu dia bilang sama papa saya, lalu papa saya bilang, oh suara Tuhan itu, gitu kan. Ayo kalau gitu kita ke Jakarta gitu, pindah ke Jakarta, sekolah Alkitab. Nah setelah sampai di Jakarta, kami pindah ke Jakarta, waktu itu naik kapal laut, dari kapal laut turun di mana, waktu itu sampai di Semarang, Semarang naik kereta ke Jakarta gitu, saya ingat sekali itu. Waktu itu keretanya juga WH masih itu ya, saya mabuk habis waktu itu kan. Kami ke Jakarta, nah itu ke Jakarta pergi ke tempat, tinggal di tempat di mana papa saya pertama kali itu dengar-dengar lagu-lagu itu kan, dengar sama pendeta itu. Nah disitulah kami nggak punya tempat tinggal, akhirnya kami dikasih tempat itu kalau malam-malam tidur di gereja gitu kan, tidur di gereja itu. Nah tidur di gereja itu lalu Pak Pendeta itu ada rumah lah, tetapi rumahnya sih sebetulnya udah nggak layak pakai gitu. Tapi ya daripada kita terkatung-katung kan nggak tahu mau kemana, ya kita malamnya kita tidur di gereja pakai kelambu waktu itu kan. Terus dikasih rumah ya, rumahnya dibetulin-betulin sedikit ya, tinggallah kami di situ. Di depan rumah itu ada apa sih kalau orang bilang itu kayak kolam, tapi kolamnya udah kotor sekali, udah hijau gitu. Nah, seperti itu. Nah, tinggal di situ ada beberapa lama, akhirnya mama saya memutuskan ya dia cari sekolah Alkitab. Lah pergilah dia sekolah Alkitab itu waktu itu di Jakarta Utara, mama saya pergi ke sekolah Alkitab di Jakarta Selatan, Inalta. Pada saat itu bus juga di stasiun bus itu dia berangkat pagi-pagi, dia ke stasiun gitu ya, ke terminal ya, ke terminal bus, dari situ ke Jakarta Selatan. Jadi sehari dia berangkat subuh-subuh ya, belajar ya mama saya. Dia berangkat subuh pulang malam
berangkat subuh pulang malam, berangkat subuh pulang malam. Itu dijabanin sama mama saya, dia ikut sekolah Alkitab. Lalu setelah itu hasilnya luar biasa gitu, karena mama saya betul-betul dipakai Tuhan, untuk itulah Tuhan pakai dia. Akhirnya dia menjadi ini ya, dia menginjili gitu, dia menginjili banyak orang. Waktu itu banyak sekali orang-orang non Kristen ya, non Kristen yang diinjili oleh dia, terima Yesus, masuk Kristen. Akhirnya pada saat itu setelah waktu mama saya ada itu, kan papa masih berlayar ya, papa berlayar kan, dia bolak-balik gitu ke Jakarta, paling 2 tahun sekali baru dia pulang gitu kan. Nah kita banyaknya sama mama, lalu mama saya punya banyak banyak sekali anak serani, karena dia banyak mentobatkan orang, jadi orang itu jadi saudara. Nah akhirnya kami pindah di mana, di satu tempat ya, namanya dia satu tempat lah di Jakarta ini. Kita pindah dari situ banyak sekali, saya ingat banyak sekali anak serani mama saya, banyak sekali, luar biasa. Nah kami pun begitu, anak-anak kan satu persatu sejak tinggal di Jakarta itu. Saya ingat, saya lupa saya kapannya dibaptis, saya lupa. Tetapi ketika itu pas saya benar-benar, saya betul-betul Kristen itu, akhirnya setelah kami di Jakarta gitu, itu ada kelas 6 gitu kan, kelas 6 mau masuk SMP saya. Dan kakak saya akhirnya juga dia sekolah Alkitab, yang nomor satu itu, dia sekolah Alkitab. Nah, dia sekolah Alkitab, lalu setelah itu dia praktek, diajar-ajarin kami gitu. Lalu mama saya itu punya banyak saudara, jadi rumah kami rame sekali, rame, banyak saudara-saudara di dalam Kristus, orang-orang yang dilayani gitu. Dan satu kali karena papa saya itu kan dia berlayar terus gitu kan, dia berlayar terus, lalu kapalnya itu seringnya berlabuh di Jambi ya, angkat-angkat kayu di situ. Dia bertahun-tahun di situ. Akhirnya mama saya pindah ke Jambi gitu kan. Kalau nggak gitu ya nggak kumpul. Tetapi anak-anak tetap di Jakarta gitu. Mama saya pindah ke Jambi. Nah di Jambi itu di Kuala Tungkal namanya, itu di dalam satu hutan, di dalam hutan. Jadi pemotongan kayu itu di dalam hutan. Nah di situ ada komunitas banyak sekali, pabrik besar, pabrik pemotongan kayu gitu plywood gitu. Nah banyak komunitas gitu. Nah mama saya di situ, dia menginjili banyak banyak orang jadi terima Yesus karena dia gitu loh. Banyak terima Yesus, akhirnya dia bangun gereja di situ, dia mengembalakan, dia mencari jemaat, lalu dia pegang jemaat di situ. Nah, itu dia, itu mama saya, dia di Jambi. Nah, sesekali saya pergi ke Jambi gitu kan. Pada saat itu pesawat murah sekali, saya ingat. Masa pesawat harganya 125.000, saya ingat. Harga pesawat 125, sebelumnya malah 75.000 naik pesawat gitu lah. Naiknya Garuda lagi pada waktu itu, saya ingat. Karena saya kan kalau mau rindu ya bolak-balik gitu kan ke Jambi gitu. Nah itu dia, mama saya di sana. Nah setelah itu mama saya bolak-balik, akhirnya papa juga udah mau pensiun ya, akhirnya balik ke rumah gitu kan, balik ke rumah. Nah di rumah ini saya bertumbuh sama kakak saya gitu kan. Lalu mama juga udah pulang gitu kan. Tapi waktu saat itu belum juga sih, belum, seingat saya belum, masih di Jambi. Jadi saya aja yang bolak-balik ke sana. Nah, kakak saya udah mulai sekolah sekolah Alkitab, lalu dia melayani, dia buka-buka kelas, dan saya ikut gitu kan. Nah, disitulah waktu itu sekitar SD gitu, kalau nggak salah saya SD, kalau nggak salah itu. Iya, SD saya, lalu ya itu saya terima Tuhan Yesus, berdoa, terima Tuhan Yesus gitu. Seingat saya entah kenapa saya lupa gitu loh. Dibaptisnya itu baptis selam atau apa, nanti saya cari lagi itunya ya. Tetapi seingat saya terima Tuhan Yesus itu pada saat saya betul-betul ya, udah betul-betul Kristen yang nggak di dua persimpangan lagi, nggak baca, nggak ngaji lagi, dan ya betul-betul ya, pas di Jakarta ini. Nah, setelah saya terima Tuhan Yesus, saya rasa senang gitu, hati saya senang gitu. Saya rasa sekali gitu. Nah, setelah itu kami di dekat rumah kami itu ada gereja juga kan. Kita bilang gereja GPIB gitu. Nah, maaf sebentar ya. Kita gereja GPIB. Ya, gereja GPIB, lalu saya ikut-ikut pemuda di situ kan, ikut pemuda gitu, ikut-ikut ibadah gitu. Mulailah rajin gitu. Nah, tetapi masalahnya hari-hari itu udah mulai ikut-ikut ibadah, kok ada sesuatu yang bergolak di hati saya gitu. Ya, ada sesuatu yang bergolak di hati saya gitu. Saya setiap saya ibadah gitu, rasanya rindu gitu kan, kepengen gitu dengar ibadah, kepengen ikut itu dengar pendetanya ngomong gitu, khotbah-khotbah gitu, suka gitu.
Tetapi ada yang melawan gitu loh. Ya, di hati saya mulai ada perlawanan gitu. Mulai ada perlawanan, nggak suka kalau saya ikut ibadah gitu. Walaupun saya jalanin, tetapi hati bergolak gitu. Hati bergolak, ada yang marah-marah gitu. Ada enggak ini panas gitu loh. Kalau ikut ibadah rasanya dada panas gitu. Saya aneh, ini apa sih Tuhan gitu kan? Ini apa gitu. Lalu saya merasa, loh, saya kok kayak enggak kayak ada yang ngawasin saya gitu. Itu mulanya begitu. Kok kayak ada yang ngawasin saya gitu kan? Saya pikir-pikir nggak bisa digambarkan ya, nggak bisa dipikirkan, tetapi saya rasa gitu. Itu yang orang itu ada yang datang, dia dari jauh sekali, saya ingat dia jauh, makin lama makin dekat, makin dekat. Jadi saya makin takut gitu loh. Saya tahu ada yang mendatangi saya dari jauh lama-lama makin dekat gitu. Nggak bisa dikasih tahu, tetapi rasa itu ada yang mengawasi saya, ada yang mengawasi saya, lalu dia datang menghampiri saya dan sekarang dia masih jauh, tapi makin lama makin dekat gitu. Nah, setelah itu mulai gitu ada rasa kalau tidur kan, tidur terus apa ya, tidur mau bangun nggak bisa gitu kan, kayak orang ketindisan gitu kan. Nah, rasa serem gitu kan, serem gitu. Lalu lalu ya mulai gitu rasa-rasa ketakutan, roh ketakutan. Satu kali sore-sore saya duduk di depan rumah gitu kan, main-main gitar gitu kan, suka main gitar. Main gitar tiba-tiba tangan saya berat gitu kan. Tangan saya berat, saya lihat ke bawah, ya Tuhan Yesus, ternyata itu tangan yang warna hijau itu, saya ingat tangannya warna hijau, kukunya panjang gitu, segini, segini aja. Segini aja saudara-saudara, segini tangan itu nemplok di tangan saya gini. Nah, begitu. Nah, tetapi masalahnya dulu waktu di Riau itu, waktu di kampung itu, saya pernah lihat tangan itu juga gitu loh. Saya pernah lihat dan itu tapi dia dalam bentuk yang besar. Nah, di situ kan di Riau itu kan kuburan-kuburan itu kan dekat-dekat rumah gitu, sama seperti di Medan itu kan kuburan dekat-dekat rumah gitu. Jadi saya lagi main-main ke atas gitu di bukit-bukit situ cari-cari buah duku waktu itu saya ingat. Terus saya dengar dengar kambing mbek gitu. Saya lihat gitu ternyata ada tangan besar gitu di atas kuburan itu, tangan besar warna hijau gitu. Nah, itulah yang saya lihat lagi gitu. Lalu saya bingung gitu kan. Bingung, saya ketakutan. Nah, mulailah ada roh ketakutan gitu kan. Roh ketakutan, tetapi masih ikut itu SMP. Nah, habis SMP mulai rasa ketakutan, SMP udah mulai, waduh ada apa ini? Saya nggak bisa lawan gitu loh. Saya nggak bisa lawan, ada sesuatu yang mengganggu hati saya gitu loh. Jadi jiwa saya nggak bebas lagi gitu, nggak bebas lagi mau nyanyi puji Tuhan nggak bisa, nggak gampang gitu. Harus melawan itu suara-suara, udah mulai suara-suara banyak gitu, suara-suara banyak di kuping saya udah mulai banyak, satu suara, ada orang ngobrol, dua suara gitu. Akhirnya banyak, oh luar biasa banyak sekali orang ngobrol. Dan itu di sore-sore hari. Nah, kalau siang-siang biasa aja, saya sekolah biasa. Nanti kalau udah saya pulang sekolah, saya tidur, saya ketindisan kan, ya lihat ini, lihat itu, udah segala macem gitu kan. Wah, udah gawat sekali itu, udah payah sekali. Saya bangunin kakak saya kan. Saya bilang tolong saya gitu. Ada suara-suara menghujat Tuhan gitu loh, menghujat Tuhan, Tuhan dalam hati. Lalu saya bilang ini bukan saya nggak menghujat Tuhan. Kamu udah menghujat. Kalau kamu menghujat, kamu nggak akan selamat begitu. Jadi suara berperang di dalam hati saya. Saya bilang bukan saya itu, saya nggak mau. Tapi dipaksa gitu, paksa seperti itu. Jadi ya seperti apa ya? Jadi jiwa bergolak lalu hati saya udah mulai banyak itu suara-suara banyak sekali di pikiran saya itu. Lalu saya bilang Tuhan tolong ini apa ini saya nggak ngerti itu berdoa minta berdoa kakak saya berdoa gitu kan berdoa lalu suara mendenging berdoa sebentar hilang tapi nanti malam malam mau tidur begitu lagi wah diganggu saudara tahu nggak bertahun-tahun saya mengalami itu. Bertahun-tahun saya mengalami itu dari saya SMP lalu saya SMA ya kalau sekolah biasa tetapi yang masalahnya itu ya ini kalau mau tidur kalau sendiri masuk sore nah itu mulai berdatangan tuh suara-suara gitu kan. Tetapi saya sekolah seperti biasa SMA saya lulus dengan baik bahkan saya dapat sekolah negeri pada saat itu nggak gampang dapat sekolah negeri bahkan saya masuk sekolah negeri dari SD ya pas kita pindah Jakarta itu kan saya kelas 6 SD gitu kan. Nah, saya dapat SMP, masuk SMP juga saya dapat negeri gitu kan. Lalu SMA-nya dapat negeri. Nah, setelah tamat SMA itu saya kuliah itu. Saya nggak dapat sekolah, nggak dapat perguruan tinggi negeri waktu itu. Nah, saya kuliah. Nah, di kuliah inilah
di kuliah ini ada yang namanya PAF gitu kan, persekutuan antar fakultas, itu UKI namanya kan, Universitas Kristen Indonesia di Cawang dulu tuh. Nah, itu ada PAF di situ. Nah, itu saya ikut-ikut persekutuan gitu loh. Ikut persekutuan pemudanya di situ. Jadi habis kuliah saya ikut, ada ibadah gitu kan, ikut nyanyi-nyanyi. Tetapi saya senang gitu, saya kepingin masuk di dalam ibadah itu. Tetapi sampai di sana bergejolak itu hati. Wah, ada yang marah-marah, ada yang menghujat, ada yang teriak-teriak, ada wah marah-marah, suruh saya keluar, suruh saya duduk. Jadi kacau sekali pikiran. Seperti itu. Kacau itu pikiran. Tetapi saya tenang ya, saya tenang, biasa aja. Kalau ngobrol sama teman biasa aja. Jadi nggak ada yang tahu gitu. Padahal saya mendengar suara macam-macam gitu loh. Karena itu udah berlangsung lama, saya bisa atasi gitu. Tetapi pernah satu kali di PAF itu ya, di fakultas saya itu kan diadakan retreat gitu kan. Retreat. Nah, retreat itu kita pergi waktu itu ke puncak apa ke Bandung gitu, tetapi di atas gunung lah gitu. Nah, di situ ada aula, lalu kita ibadah di situ. Lalu ada yang bicara tentang okultisme gitu kan, okultisme, lalu siapa yang mau maju ke depan gitu kan. Siapa mau maju ke depan? Itu hati saya tuh udah panas sekali, dada udah panas gitu kan, udah panas sekali. Saya mau maju ke depan itu setengah mati gitu loh, setengah mati banget, setengah mati luar biasa tuh, berkecamuk pikiran-pikiran, lalu hati, dada saya panas. Ada yang bilang diam, jangan mau gitu. Ada yang bilang ayo kamu maju, ada yang enggak. Jadi ada yang suruh ke sana, ada yang suruh ke sini, ada yang ke sini. Aduh, bingung sekali, rasa gentar luar biasa, rasa takut itu luar biasa. Tetapi akhirnya saya didoakan juga teman-teman ya, saudara-saudara. Didoakan juga itu malam-malam. Jadi pelayannya itu ada berapa itu yang layani saya gitu. Ada yang doa pelepasan gitu kan. Lalu dia doakan gitu, dia tusuk kuping saya di sini. Padahal dia cuma begini aja, dalam nama Yesus, kuping saya, pikiran saya gini. Sepertinya kepala saya tuh diucak-ucak orang gitu. Jadi saya teriak setengah mati gitu. Jadi di dalam gunung gitu kan, di villa itu suara orang teriak-teriak itu saya. Dan ada beberapa yang seperti itu teriak-teriak gitu karena sakit, saya rasa sakit. Tetapi setelah itu nggak ada apa-apa gitu. Saya masih rasa itu kuasa dia nggak pergi sama sekali. Dia nggak pergi, masih tetap ganggu saya. Nah, terus mau tidur saya takut sekali kan, rasa takut. Tetap pas mau tidur ya udah tidur gitu. Orang yang layani saya itu Kak siapa itu namanya ya, saya lupa. Dia layani saya, tiba-tiba dia yang ketakutan sendiri. Dia teriak-teriak gitu karena dia lihat di bawah tempat tidur saya itu ada anjing, katanya itu anjing besar gitu. Nah, dia yang akhirnya malam itu di tempat itu ya kita teriak-teriak lah di dalam kamar itu, teriak-teriak sampai pagi seperti itu teman-teman. Jadi mengerikan sekali, emang luar biasa gitu. Lalu setelah itu saya pulang kan, setelah pulang, nah kakak saya ini kan dia udah pelayanan, lalu dia udah sekolah Alkitab, lalu dia seingat saya dia udah sampai dia menikah ya, sampai dia udah menikah dengan Bung Rudi gitu kan. Nah, setelah saya pulang, kakak saya lihat sendiri. Saya katanya saya lewat, tapi dia lihat ada anjing gitu, anjing yang coklat itu gitu loh. Dia lihat seperti itu, dia lihat, "Hah, kenapa?" gitu kan. Nah, setelah itu di rumah ya makin santer itu, kuasa-kuasa seenak-enaknya aja gitu. Malam-malam saya nggak bisa tidur. Pernah satu malam saya udah bilang, "Tuhan, saya udah nggak kuat Tuhan, tolong Tuhan," gitu. "Saya mau tidur, saya nggak bisa tidur," gitu. Nah, itu satu-satunya yang saya ingat sekali. Saya bilang, "Tuhan, saya nggak bisa tidur." Kan tidur sendiri kan. Pembantu saya minta tolonglah temenin saya. Pembantu saya nggak mau katanya, ribut katanya, takut melulu katanya gitu kan. Nah, dia nggak lihat, tetapi kan saya lihat gitu. Ya udah, malam-malam saya udah, Tuhan saya mau tidur gitu, saya sampai menangis gitu kan. Tapi ini hati golak-golak gitu. Saya menangis, akhirnya saya lihat gitu. Memang saya tidur, saya lihat di depan saya ada orang putih dua gitu. Di tempat tidur saya ada dua apa empat ya? Ya dua gitu, satu di ujung, satu di ujung. Tetapi saya rasa damai gitu loh. Saya lihat dengan jelas itu ada putih dua orang. Jadi saya pikir itu malaikat gitu loh yang jagain saya gitu. Nah, tidurlah saya malam itu. Tetapi itu belum berhenti di situ, ya belum berhenti di situ. Teman kuliah saya kan ada datang gitu kan, dia nginap gitu kan, nginap di rumah gitu kan. Nah, pas dia nginap di rumah tidur sama saya, wah tengah malam dia teriak-teriak gitu, teriak-teriak ketakutan, ada roh ketakutan sampai seperti itu. Saya sendiri sih nggak ini gitu, sakit takut begitu. Nah, akhirnya ya seperti itu. Satu malam saya udah nggak kuat tidur, lagi ini saya, Tuhan, saya mau tidur. Kata kakak saya, kalau mau tidur gitu doalah gitu. Dengan tenang aku akan membaringkan
membaringkan diri. Ayat-ayat Alkitab kan suruh hafal dengan tenang aku akan membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku tidur dengan aman gitu kan. Ada itu di dalam kitab Mazmur, baca itu, kamu baca Bapa kami gitu ya. Bisa tertidur. Nah, satu kali saya tertidur tiba-tiba duar gitu kencang sekali saudara-saudara. Suara ledakan begitu. Nah, disitulah saya lihat luar biasa. Saya ngelihat dengan mata, tapi mata ini sepertinya bukan seperti ini, jadi seperti dibalikan gitu, tetapi itu nggak tidur. Saya lihat luar biasa itu, saya tuh seperti diusung-usung oleh ribuan banyak orang-orang hitam, mata merah gitu, mata merah yang dalam sekali itu usung-usung saya diarak-arak gitu, kedengaran suara mereka berisik sekali, jadi banyak sekali itu yang usung saya. Luar biasa sampai seperti itu. Terus kalau saya ingat saya merinding. Saya lihat seperti itu. Akhirnya kakak saya bangun pelan-pelan gitu. Saya bangun pelan-pelan, kakak saya lagi tidur, saya bangunin. Sering hampir dia kasihan, dia terganggu terus kan. Tolong saya bilang, saya dengar ini tolong saya bilang, tolong. Tetapi ini lagi pikiran ini orang ngomong banyak sekali gitu kan. Banyak sekali. Terus berdoa dadanya panas gitu. Seperti ada yang mau menguasai saya tapi nggak bisa gitu. Satu kali pernah waktu itu juga, saya tidur tiba-tiba rasa ketakutan luar biasa, ada yang mau cengkram jiwa saya tuh, ada yang mau cengkram, dia mau diam di dalam jiwa saya, tapi nggak bisa. Saya bilang, Yesus, saya bilang gitu, loncat dia, pluk gitu kan, loncat. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia membelakangi saya gitu. Saya kan tidur gini, dia membelakangi saya, ini kakinya di sini, satu kakinya di belakang, kakinya sepatunya saya lihat dengan jelas, ya Tuhan Yesus, saya ingat sekali. Itu warnanya hitam, kakinya besar, ada garis merahnya. Setelah itu dia loncat di lemari, dia bergantung di situ. Dia bergantung di situ. Saya berdiri, Tuhan Yesus, saya berdiri, saya keluar. Habis itu saya lewatin dia Tuhan Yesus, saya berdiri, saya keluar, jatuh, saya pluk gitu kan. Nah, seperti itu, sampai seperti itu. Jadi saya sudah lihat, saya sudah dengar, saya udah memang kuasa jahat sekali. Lalu saya minta tolong kakak saya kan. Tolong doain saya, udah kakak saya udah dalam nama Yesus gitu kan, dalam nama Yesus sudah seperti itu gitu loh. Didoakan gitu kan. Akhirnya kakak saya yang laki-laki nih, dia bilang, aduh bagaimana ya, katanya. Ya udah, akhirnya dia kasih ayat-ayat. Dia bilang, kamu harus baca ini aja ya, kamu renungkan ayat-ayat Alkitab. Dia kasih traktat kecil-kecil itu kan, traktat kecil, lalu di situ ada ayat-ayat. Pada waktu itu kan tuh anak-anak sekolah minggu kan diikat gitu, dikasih bikin kayak gambar daun, itu dalam kertas-kertas karton dibikin gambar daun, dihias-hias, lalu ada tulisan ayat-ayat Alkitab gitu. Diikat begitu. Jadi ada berapa lembar gitu. Saya suruh baca, buka satu, kamu renungkan ini ayat-ayat firman Tuhan, kamu baca gitu. Kamu buka satu, kalau roh-rohnya yang nggak bisa ya, buat kamu nggak bisa baca, kamu omongin aja, kamu bisa baca kan, baca katanya gitu. Ya udah, saya kan pikirannya kalau mau baca itu kan nggak bisa, menyanyi nggak bisa gitu. Kalau mau berdoa langsung ditutup gitu kan, di atas ini ditutup. Jadi saya ngomong apa sih, nggak nyampe gitu omongan saya ke atas gitu. Jadi ya berdoa, saya baca gitu kan, saya baca. Jadi mulut saya komat kamit. Saya berangkat kuliah gitu kan. Saya komat kamit, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup gitu kan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan hidupnya untuk aku gitu. Itu ayat favorit saya yang saya ingat. Kebanyakan ayat-ayatnya itu berasal dari iman yang dibeli oleh Rasul Paulus gitu kan. Kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar gitu kan. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang membangun iman. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Baca-baca gitu kan, saya baca-baca. Teman-teman tahu nggak? Waktu di kuliah tuh saya mojok gitu, saya baca gitu kan. Saya mojok, saya baca-baca terus, saya ingat, saya resapkan di hati. Itu suara ya. Nggak lama. 2 hari, 3 hari saya baca itu, tiba-tiba itu suara-suara mulai sepi. Saya nggak sadar. Mulai sepi. Terus akhirnya saya sadar. Kok sepi ya gitu kan, suara-suara orang ngobrol apa segala macam, tetapi saya sama sekali diajak saya ngobrol, saya nggak mau jawab gitu loh ya. Saya sama sekali nggak mau jawab. Kalau diajak saya ngomong, dia nanya saya diam, saya nggak mau, karena saya merasa saya bukan ininya kamu gitu. Nah, kalau ada orang-orang jalan gitu, orang di jalan, bapak-bapak lihat orang-orang di jalan yang ngomong sendiri itu, ketawa-ketawa sendiri, itu bukan ininya yang salah gitu.
Itu kuasa jahat, karena saya tahu banget itu kuasa jahat yang ngomong di kupingnya itu. Jadi dia ngomong dengan seseorang, ada teman bicaranya. Jadi makanya dia ketawa-ketawa, dia ngomong sendiri. Itu bukan sendiri, karena dia dengar ada yang ngomong di kupingnya. Karena saya sudah udah alami itu. Tetapi saya sekalipun bertahun-tahun saya nggak mau ngomong sama dia. Diajak ngomong, halo gitu kan, halo, hoi gitu kan, suara macam-macam. Saya nggak pernah mau. Saya diam, saya nggak pernah mau gitu loh. Nah, setelah saya baca-baca Alkitab gitu kan, di dalam Filipi 2 ayat 19 itu kan, aku telah disalibkan dengan Kristus, terus. Lalu kata kakak saya, kamu baca, kamu kalau nggak bisa berdoa, doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Lalu kamu tangking sendiri, dalam nama Yesus saya adalah milik Yesus, saya telah ditebus dan harga saya telah lunas dibayar. Saya akan memuliakan Tuhan dengan tubuh saya dalam nama Yesus, begitu. Saya pergi kalian, aku milik Kristus. Selalu saya bilang begitu. Lama-lama itu saudara-saudara, ya ampun, minta ampun. Tiba-tiba saya sadar sendiri, loh kok sepi ya gitu kan. Lama-lama saya baru dengar tinggal dua orang ngobrol gitu, ngomong gitu. Lama-lama hilang, puji Tuhan, hilang sama sekali tanpa saya sadari mereka meninggalkan saya, saudara-saudara. Hilang, betul-betul hilang. Nah, baru dari situ saya bisa menyanyi, puji Tuhan. Baru roh saya tuh lepas gitu loh. Roh saya itu tidak terikat lagi. Inilah yang dibilang oleh orang rohnya itu terikat. Iya. Jadi barulah saya merasa bahwa pribadi saya ini adalah pribadi saya sendiri gitu. Walaupun setelah saya merasa itu, saya harus berjuang, saudara. Nggak begitu aja. Kadang dia ada rasa, saya rasa, gitu kan, dia datang gitu, dalam nama Yesus, lalu saya begitu, dalam nama Yesus, ya, tengking. Jadi udah mulai ada keberanian gitu, kalau setiap dia mau ini, dalam nama Yesus gitu, pelan tapi pasti. Akhirnya saya sudah mulai bisa berdoa, lalu saya bisa memuji Tuhan, bisa baca Alkitab. Akhirnya puji Tuhan, luar biasa, saya lepas gitu loh. Ya kan? Saya lepas sekali, sama sekali saya lepas, dan saya ya itu akhirnya saya ikut ibadah. Kakak saya kan dia buka sekolah Alkitab, ya ikut dia belajar. Lalu saya antusias sekali. Ya, waktu iblis itu ganggu saya seperti itu, sampai pernah ya saudara-saudara, sampai pernah waktu itu saya diganggu dengan penyakit. Saya kena apa? Kena sakit pendarahan. Jadi haid gitu kan. Waktu gadis haid itu nggak selesai-selesai sampai sebulan, sampai badan saya habis gitu loh. Lalu kakak saya waktu itu kakak saya dia panggil temannya itu yang bisa pelayanan pelepasan, waktu itu namanya Bu Holzer. Ibu Holzer itu orang Belanda. Nah, dia datang, dia pelepasan gitu kan, dia doakan saya. Waktu itu badan saya udah kurus sekali. Karena darah keluar terus, sudah berbulan-bulan gitu, ke rumah sakit nggak ini. Iya, seperti itu. Jadi saya didoakan, lalu Ibu Holzer, Tuhan Yesus bilang sama Bu Holzer, kasih saya minum gitu kan. Kasih saya minum susu, katanya, susu hangat. Lalu saya dikasih minum susu hangat, seingat saya itu kan. Lalu setelah minum susu hangat, saya tiba-tiba pendarahan saya berhenti gitu loh. Tiba-tiba berhenti. Lalu Bu Holzer lihat, katanya, saya ini sebetulnya udah disiapkan peti mati dan saya udah diikat, udah jadi ininya dia gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu didoakan, tetapi nggak selesai. Yang selesainya itu adalah ketika saya mulai baca-baca Alkitab, hafal-hafal Alkitab, kalau mau tidur baca ini, baca ayat, lalu saya renungkan, lalu saya pikirkan bahwa memang betul saya ini sudah disalibkan, saya ini milik Kristus. Jadi saya ambil kuasa itu, saya sadarkan bahwa saya ini milik Kristus, saya sudah ditebus, dan harga saya telah lunas dibayar. Dengan berani saya bilang, pergi kau dalam nama Yesus, saya putuskan, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Ngomong-ngomong sendiri gitu. Aku telah disalibkan dengan Yesus, dengan Kristus, namun aku hidup. Ya seperti itu. Akhirnya ya lepas gitu. Ya lepas, akhirnya ya seperti sekarang ini. Nah, setelah itu saya antusias sekali, saya senang sekali baca-baca firman Tuhan. Saya mau belajar buku-buku kakak saya itu, saya pelajari dengan, ya saya antusias sekali gitu, antusias dengan kekristenan dibanding dengan orang yang Kristen itu sendiri gitu loh. Jadi saya belajar Alkitab, saya baca-baca, ya saya pikir saya waktu itu saya nggak mau jadi pendeta gitu. Karena kakak saya udah dua-dua jadi pendeta gitu kan, sekolah Alkitab. Nah, itu waktu saya tamat itu kan, waktu saya mau kuliah itu kan nggak usah gitu kan. Waktu saya masih diganggu tuh saya nggak ada kepikiran mau sekolah Alkitab gitu. Nah, setelah saya tamat kuliah kan,
Setelah tamat kuliah saya lihat lagi ditawarin, kamu ambil S2 aja yang MDiv katanya gitu, yang sekolah apa sih namanya tuh, ditawarin juga. Cuma saya pikir enggak saya enggak. Saya masa kakak saya udah dua-dua pendeta, saya pendeta juga gitu. Karena itu, tetapi saya luar biasa gitu, luar biasa antusias sekali. Ya sampai sekarang. Nah, waktu itu ada apa? Ada waktu Facebook baru buka tuh. Nah, itu kan ada grup debat. Nah, udah saya jawab di situ. Lalu saya mengajar, murid saya ada satu kali tuh saya ingat tuh, murid saya dia non muslim, non Kristen gitu kan, dia baru menikah. Lalu dia baru menikah ya saya kan datang ya kan, ngajar privat itu kan datang ke rumahnya gitu kan. Datang ya saya layani, terima Yesus gitu kan. Nah, anak sekolah minggu juga waktu itu, dulu saya ngajar sekolah minggu loh. Ya, terganggu-ganggu itu ngajar sekolah minggu, anak sekolah minggu saya tuh ada satu keluarga gitu loh. Satu keluarga saya ingat entah, tapi sekarang saya nggak ketemu lagi di mana mereka ya udah lama sekali. Satu keluarga itu dibaptis, itu saya ingat sekali waktu itu orang-orang Batak itu anaknya dua sama mamanya gitu kan. Baptis seperti itu. Jadi kalau mereka udah senang, udah apa? Mereka terima Yesus itu senang sekali hati saya. Nah, setelah itu ada Facebook yang ada debat-debat situ ya saya jawab. Nah, di situ juga rame pada waktu itu. Wah, luar biasa rame banget. Kalau saya udah masuk kasih-kasih ini udah semua nanya. Saya dikejar orang kan. Ada yang Muslim dia bangga sekali dia baru masuk Muslim kan bangga sekali gini nih. Dia kejar saya terus, saya kemana terus dia tanya-tanya gitu, lama-lama hilang gitu. Dia nggak minat lagi, gitu karena setelah dijawab dikasih nggak minat lagi, nggak buat saya nggak kepengen, nggak berantusias lagi membuat saya Muslim gitu kan, karena minat mereka tuh semua hanya itu memuslimkan saya kembali gitu kan. Ya itu akhirnya nggak minat lagi, cuma karena itu di dunia maya ya saya nggak tahu, tetapi seingat saya ini ada beberapa yang kejar-kejar tapi kok nggak ada lagi gitu. Ya saya berdoa semoga Tuhan yang bekerja buat mereka gitu. Ada lagi yang nggak berminat lagi, ada yang nggak tertarik lagi gitu, ada yang hilang gitu. Padahal wah gencar sekali gitu seperti itu. Nah, ada juga beberapa yang nanya bagaimana terima Yesus ya caranya ya udah berdoa lewat itu begitu lewat lewat ya saya ketik aja baca doa ya seperti itu. Ya, jadi ya itu, saya berantusias sekali ya karena saya udah mengalami orang kalau diikat itu ya seperti itu, tidak bisa bebas dan roh kita itu ya dan roh kita itu benar-benar dikuasai. Itulah yang namanya orang terikat. Makanya ada doa pelepasan. Pelepasan itu artinya dilepaskan gitu loh. Nah, ini terjadi saya renung-renung kenapa ya ini terjadi begitu. Saya bingung sampai sekarang saya merenung-renung kenapa itu terjadi ya gitu ya. Kenapa itu terjadi pada saya? Lalu saya ingat-ingat, oh nenek saya dukun itu kan. Nenek saya itu memang dukun gitu loh. Tetapi sama kakak saya sebetulnya juga mengalami, nanti dia akan bersaksi juga. Dia juga mengalami seperti saya, cuma dia lebih bisa gitu. Dia lebih bisa. Kalau coba cerita, kakak saya belum cerita aja. Dia pun mengalami seperti saya gitu. Ada kuasa-kuasa gelap gitu, ganggu gitu. Nah, ya yang saya pikirkan begitu. Tetapi sejak itu saya jadi sensitif sekali. Ya sensitif sekali dan saya tahu gitu. Waktu itu kan saya sudah lepas itu kan, saya mengajar gitu kan. Saya mengajar biasa privat, saya diundang datang, lalu saya ngajar di tempat kursus, saya punya kursus sendiri, ada yang minta ke rumahnya, ada yang dia datang ke rumah gitulah. Jadi saya kan ngajar ke sana kemari. Nah, satu kali saya ngajar di satu anak itu dia muslim gitu kan. Lagi asik belajar gitu di rumahnya, belajar tentang bahasa Inggris gitu. Tiba-tiba saya dengar duk rame sekali sekawanan orang tuh. Wah, rame sekali. Rame saya dengar dengan kepala saya rame, lalu suasananya datang lagi seperti saya waktu mau diserang-serang itu. Dalam nama Yesus, dalam hati saya padahal lagi ngajar. Saya langsung dalam nama Yesus, dalam ngomongin pelan-pelan, dalam nama Yesus. Ada apa ini Tuhan? Ada apa ini gitu kan? Saya dengar seperti pasukan itu, kalau orang bilang legion-legion ya seperti itulah kalau di Alkitab kan, pasukan kuasa jahat itu seperti itu gitu loh. Terus dia datang mendekat gitu loh. Aduh, dalam nama Yesus gitu. Murid saya sampai bengong, dia ngeliatin apa? Karena saya ngomong dalam hati kan, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tutup bungkus saya dengan darahmu. Seperti itu saya bilang gitu kan. Tutup bungkus saya dengan darah pengasihan, ngomong gitu. Tiba-tiba masuk bapak-bapak kan. Masuk bapak-bapak itu ternyata omnya gitu loh. Ternyata omnya. Nah itu saya lihat sepasukan roh-roh itu ngikutin omnya itu.
Ya tahu saya, dukun gitu. Jadi orang bukan ya orang paranormal gitu. Jadi omnya itu paranormal. Ya seperti itu, saudara-saudara, seperti itu. Jadi saya mengalami seperti itu. Nah, satu kali juga dari gereja kan saya udah menjabat sebagai majelis gereja kan. Saya disuruh itu apa datang ke bagian saya datang ke mengunjungi ke 16 rumah gitu kan. 16 rumah. Nah, satu rumah ini saya baru baru ini pergi gitu. Nah, saya naik motor kan, pas motor saya taruh di depan, saya lihat, saya lagi tuh rumahnya gelap sekali gitu kan. Udah langsung tahu saya, wah banyak ini di sini gitu. Terasa kita bisa udah karena udah punya pengalaman ya. Wah, banyak ini di sini pikir saya gitu kan. Memang betul banyak sekali. Jadi suasananya itu udah di rumahnya biasa aja. Cuma auranya saya sudah rasa, saya udah pernah rasakan seperti itu gitu. Lalu saya doakan tuh ibu itu orangnya pendiam sekali. Memang suram gitu, rumahnya suram gitu. Anaknya itu yang dua-duanya sudah tua-tua nggak ada yang menikah gitu loh. Itu karena kuasa itu gitu, karena saya tahu kuasa itu gitu loh. Dua orang nggak menikah, yang satu laki-laki padahal orangnya ganteng gitu. Istilahnya begitulah ya, orangnya ganteng, aktif gereja, tetapi sampai tua dia nggak menikah, sampai udah umur berapa dia sekarang ya. Lalu adiknya juga seperti itu gitu. Saya masuk, saya berdoa di situ, saya bilang, aduh, ini kuasa jahat ini, Tuhan tutup saya nih rumah penuh dengan kuasa-kuasa gini gitu kan. Tuhan Yesus tutup bungkus saya dengan darahmu, saya udah doa-doa gitu. Waktu mau berdoa ibu itu terasa lagi duk 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 duk, saya dikelilingin, puang langsung dikelilingin gitu. Kayak ada kuasa satu sepasukan kelilingin saya gitu. Nah, seperti itu saudara-saudara gitu loh. Jadi kalau masuk masuk kamar, wah gitu sudah tahu, wah ini harus berdoa dulu. Kalau enggak ya udah kejadian peperangan lagi rohani, peperangan di alam roh gitu. Nah, seperti itu. Tetapi saya akhirnya karena sudah terlalu lama mengalami itu, saya akhirnya nggak mau gitu. Kalau orang-orang kan yang sudah mengalami ini dia berdoa pelayanan pelepasan apa gimana. Karena apa saudara-saudara? Capek sekali toh enggak berperang ya. Berperang dengan kuasa itu capek sekali gitu, capek sekali. Nah, sekarang yang punya karunia itu kakak saya gitu. Dia punya karunia untuk itu luar biasa, luar biasa. Jadi ada kuasa kalau itu dia ya dia itu dia punya karunia pelayanan pelepasan seperti itu. Nah, kalau saya cukup tahu aja karena saya udah nggak mau lagi. Terlalu ini keras. Jadi roh jahat itu jahat sekali. Kalau saya mau bilang jahat lagi. Jadi satu kuasa yang orang bilang kuasa jahat itu yaitu dia. Jahat sekali. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada dia gitu loh. Dan saya itu dilepaskan dengan sangat luar biasa ya. Karena kuasa firman Tuhan. Ya, orang-orang yang mendoakan saya, lepaskan nggak lepas karena saya belum memproklamirkan diri saya kalau saya ini anak Tuhan gitu loh. Iya kan, dia merasa berhak karena memang ada perjanjian nenek moyang mungkin saya nggak tahu gitu kan. Dia merasa berhak atas saya. Lalu maka saya proklamirkan, saya milik Yesus, saya sudah ditebus dan harga saya telah lunas dibayar gitu. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, seperti itulah pelayanan saya. Jadi saya tuh berapi-api apalagi kalau melihat kalau dengar orang bilang, Yesus ini beginilah berkolor, aduh sedih sekali hati saya. Langsung, kalau saya sudah berdebat itu, ngerocos saja, gitu. Keluar aja saudara-saudara, itu keluar aja apa yang saya mau omongin itu. Orang bilang suara saya keras, gitu. Memang suara saya keras, kenceng. Saya menyatakan saya benar. Ya kalau kita benar, kita harus yakin kita benar gitu. Jangan kelemer-kelemer. Bicara dalam kebenaran, bicara dengan kepercayaan diri, memang kita ada dalam kebenaran. Jadi saya ngoceh aja, keluar aja begitu. Ocehan saya. Akhirnya waktu itu kan hanya di Facebook. Lalu saya bilang sama Tuhan Yesus, gitu, Tuhan Yesus, ini ilmu, saya bilang gitu kan. Saya tahu tentang Engkau, saya bilang gitu kan. Saya udah tahu Tuhan, gitu. Masa sih segala pengetahuan tentang Engkau itu cuma buat saya, gitu kan? Masa sih cuma buat saya Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tolonglah, bukalah jalan lah supaya orang tahu saya bisa beritakan Injil dalam perdebatan karena memang saya merasa ini wadah yang luar biasa itu ya bagus. Karena di dalam perdebatan itu bukannya saya berantem, oh bukan. Di dalam perdebatan itu segala pertanyaan, segala tuduhan itu terjawab. Ya kan? Jadi orang-orang yang mendengarnya itu ya mereka jadi mengerti. Ya, sekarang ini kan sudah dibilang Yesus menikah lah, Yesus begini. Orang-orang yang nggak tahu, yang nggak pernah dikasih tahu, yang nggak pernah disanggah itu sebuah tuduhan itu, ya mereka pikir, oh iya ya Yesus menikah ya. Ya kalau orang lemah iman, akhirnya mereka pergi tinggalin Yesus.
Itulah saya pikir itulah maknanya gunanya kita tuh berdebat gitu loh. Karena segala pengetahuan tentang Tuhan itu saya bilang, Tuhan tolonglah gitu. Saya cuma berdoa itu aja dalam hati gitu. Karena waktu itu kan cuma di Facebook cuma ngetik-ngetik begini. Lalu tiba-tiba siapa Pak Rudi Yohanes gitu kan, karena waktu di Facebook juga kan udah sama-sama dia, Pak Edi Sedabutar, itu yang apa apologet lama itu udah sama-sama gitu. Pak Lugat Tambunan itu udah lama di Facebook. Jadi udah Pak Luga, Pak Edis, waktu itu ada Pak Amin Wijaya juga itu. Oh, lama-lama orang lama-lama itu di ini. Nah, setelah itu Pak Rudi bilang, Saya mau promosikan Ibu," katanya gitu. Ya, jadilah saya di YouTube ini. Jadi baru berapa bulan ini saja, teman-teman, di YouTube ini baru berapa bulan, baru ya sekitar 8 bulan lah gitu. Nah, dari situlah saya dikenal orang gitu. Jadi ya maksudnya bukan saya dikenal orang, baru situlah saya bisa menceritakan pengetahuan saya tentang Tuhan itu diambil manfaat oleh orang gitu, bisa didengarkan oleh orang gitu. Ya seperti itu. Jadi saya melihat bahwa di mana di YouTube inilah ladang pelayanan saya. Saya nggak lihat ini sebagai bisnis yang menjanjikan. Ya memang ya dalam keadaan COVID ini kan memang pekerjaan saya juga sudah tinggal berapa, saya tinggal mengajar tinggal satu kelas gitu loh. Ya Tuhan cukupkan lewat ini Tuhan cukupkan lewat YouTube ini, walaupun bukan berlimpah-limpah, enggak berlimpah-limpah, tetapi tidak kelaparan karena itu gitu loh. Tetapi ya fokus saya tetap motivasi tetap sama, tidak berubah. Saya ingin melayani Tuhan dan saya ingin ya doa saya tuh cuma satu. Kadang saya nangis. Kadang kesel juga gitu, kecewa juga, kesel juga ngelihat lawan-lawan debat ini kok kayaknya makin makin keras gitu hatinya gitu loh. Kapan saya mau lihat dia datang, "Oh, Bu Uti," gitu. Saya rindu sekali mereka bilang, "Bu Uti gimana sih rasanya, gimana sih kalau terima Tuhan Yesus?" Nah itu perkataan yang seperti itu yang saya kepingin banget dengar dari mereka gitu. Jadi ini beban saya. Nah setelah itu ya di dalam perdebatan itu kan orang-orang yang mendengar itu juga mendapat berkat gitu. Walaupun saya teriak-teriak tetapi saya tetap di dalam track saya gitu. Saya tidak mau tidak 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 menghujat dan tidak baper, walaupun habis teman-teman, habis saya itu dibully itu udah segala macam. Cuma saya sama sekali nggak baper, nggak diambil hati gitu. Mau dibully seperti apa, dibilang pelacur lah, dibilang Yesus berini lah segala macam. Enggak, saya enggak enggak saya enggak ambil hati gitu. Itulah sebabnya orang mengira bahwa saya ini katanya yang berani gitu. Ya keberanian itu dari Tuhan yang kasih, Tuhan yang tanamkan kerinduan saya untuk melayani ya di YouTube ini kan sekarang udah wadahnya udah luar biasa ya. Dulu kita kalau saya khotbah ya di gereja itu di persekutuan di rumah-rumah ya, persekutuan keluarga ya, kan saya majelis kan. Saya khotbah paling ada jemaatnya yang nonton berapa sih yang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan paling yang banyak itu 40 orang gitu. Paling banyak 100 orang pada saat acara-acara syukuran gitu. Khotbah ya paling segitu. Tetapi sekarang kan lewat YouTube ini kan sudah banyak sekali. Bisa sampai 1.000 lebih orang dengar kan. Ya itu dia. Ya Tuhan jawab kerinduan saya. Saya bilang Tuhan tolonglah supaya orang banyak yang dengar gitu. Walaupun nggak banyak-banyak juga tetapi ya jelas Tuhanlah yang menjawab doa saya gitu loh. Jadi ini saya. Inilah passion itu artinya hati saya ini untuk Tuhan. Saya berdebat itu bukan cari kemuliaan, saya main YouTube bukan cari kemuliaan. Semuanya semata-mata untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang pada datang gitu kan melayani Tuhan gitu. Saya rindu sekali seperti itu. Iya, Amin. seperti itu. Amin. Oke. Iya, Amin, iya. Bu. Amin, Terima iya. kasih atas kesaksiannya yang sangat menguatkan, Bu. Di sini di kolom private chat ada Bapak Roti Hidup, Pak Ardi. Roti hidup ada, iya Pak. Nah, iya. Ini juga ada Bapak Seijuro, dia dari non-Kristen, Bu. Mau bertanya ke Ibu, tapi tiba-tiba live sendiri, Bu, lewat StreamYard. Ini saya tampilkan aja dulu Pak Roti Hidup atau Pak Ardi yang selalu standby nih. Oke. Iya Pak, halo Pak Roti Shalom. hidup. Ada di Halo, sini juga Pak. shalom. Iya. Iya. Namanya jadi kelelawar malam ya itu begitu sudah dia.
Ya, Bapak dengar ya Pak, kesaksian saya Pak ya seperti itulah Pak. Baru aja Iya. masuk. Mm-mm. Saya baru Iya, saja itu masuk. tadi. Mm-mm. Ya, saya sama bro ini, bro masuk dulu ini. Ada yang aneh di bawah ini katanya. Ya Mm-mm. udah saya Jadi ada dari agama non-Kristen masuk, dia bertanya Ibu tentang satu ayat seperti itu. Langsung dijawab sama Pak Ardi di kolom private chat kita. Dia mau StreamYard, pas giliran sesi tanya jawab malah kabur, Bu. Waduh, mungkin sudah terjamah oleh kesaksian Ibu kali ya, Bu ya. Oh, sudah keluar ya, tidak ada lagi dia. Hilang dia. Makanya Oh, tadi iya udah hilang, mungkin sudah dijamah Tuhan hatinya, Pak. Jadi langsung percaya sama Yesus Kristus. Itu Sampai iman tanya sih, nggak dia. apa-apa. Kirain tadi dia mau ikut diskusi. Tapi thank you Bu untuk apa kesaksiannya yang kembali mengingatkan saya untuk kembali membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, membangun komunikasi yang lebih radikal lagi dengan Tuhan dalam berbagai situasi. Thank you. Hanya itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ardi udah standby nih di bawah buat yang jagain orang-orang radikal yang mungkin mau masuk. Udah disortir sama Pak Ardi mungkin. Bu, di sini saya langsung ada yang bertanya di kolom live chat ya Bu ya. Boleh Bu, saya bacakan. Boleh? Iya. Nah, oke. Di sini ada yang bertanya sama Ibu terutama. Sebentar saya bacakan di sini. Oke, agak turun. Iya. Sebentar Bu. Nah, ini dia. Dia bertanya langsung menulis di kolom live chat kita. Saya akan tampilkan sebentar ya Bu. Nah, Shalom Bu Uti dari ID Minoritas. Oke, Shalom Bu Uti. Mau nanya, apa yang membuat Ibu berani berdebat dengan saudara kita dari Kedar? Karena kita tahu diskriminasi di Indonesia luar biasa, apalagi kita minoritas, Bu. Dan Ibu juga wanita lagi ya, Bu ya. Apa yang membuat Ibu berani? Nah, ya, yang membuat saya berani ya, saya awalnya sih ini ya, yang membuat saya berani itu ya karena saya kepingin gitu menjawab. Dan saya waktu itu saya hanya menjawab tentang kalau orang tuduhan-tuduhan terhadap firman Tuhan gitu. Saya itu sama sekali nggak pernah mau tahu tentang agama mereka gitu. Jadi setiap ada pertanyaan-pertanyaan, tuduhan-tuduhan Yesus begini saya jawab gitu. Cuma sekarang ini aja saya sudah mulai belajar-belajar juga pengen tahu tentang agama mereka. Ya dulu kan saya memang muslim, tetapi kan tuh dulu sekali gitu. Sekarang ini saya udah mulai juga sih berdebat dua arah gitu. Kalau dulu menjawab aja, jadi saya nggak takut gitu. Nggak takut sama sekali karena kita menjawab tentang agama kita. Saya nggak ngacak-ngacak mereka dan mereka juga lihat gitu. Nggak ini. Ya karena kita menjawab kita ya kita berapologet. Saya apologet Kristen, jadi saya menjawab tentang iman kita gitu. Iya, kalau mau tutup-tutup muka tuh juga tetap saja kalau memang sudah dicari ya tetap saja dapat gitu. Kalau memang kan banyak yang tutup muka gitu kan. Nah, kalau mereka memang akan dicari tetap aja dapat gitu. Karena ya seperti itu. Tapi saya nggak saya berani karena saya pikir saya nggak ini memang saya memberitakan Injil saya aja gitu. Sedangkan mereka juga memberitakan Injil mereka gitu kan. Apologet muslim itu kan mereka ini kan bahkan mereka menyerang-nyerang kita. Nah, saya menjawab segala serangan gitu. Jadi ya enggak ini ya Tuhan kasih keberaniannya aja. Saya juga enggak merasa bagaimana gitu. Enggak harus tutup muka karena memang kita bicara tentang kebenaran kita. Kita enggak ya itulah memang itulah fungsinya kita sebagai itu disuruh untuk menyerang agama mereka, nggak disuruh. Jadi ya seperti itu, makanya saya nggak itu. Ya Tuhan keberanian, ya nggak perlu juga tutup-tutup muka itu nanti juga kalau mereka mau cari ya dapat aja itu. Kan, dapat aja.
segala Artinya macam pakai dari kalau saya tambah Kenapa? mungkin begini, Ibu. Kalau saya Mm-mm. tambah dari jawaban Ibu, Mm-mm. kalau misalkan kita mempelintir Mm-mm. ayat-ayat dari Al-Quran, mungkin kita takut. Iya, Tapi orang saya ketika mereka bertanya tentang eh, iman kita. kekristenan, iman kita, tentang ayat-ayat kita yang mungkin bagi saudara-saudara kita itu ayat Mm-mm. itu tidak memberikan tidak menjelaskan secara detail dan mungkin bagi Mm-mm. mereka itu membingungkan. Nah, disitulah kehadiran kita apologet untuk memberikan Mm-mm. edukasi, untuk Iya, membantu itu saja. memberikan Mm-mm. seperti itu. Iya. Jadi saya juga nggak takut masuk masuk di itu mereka, di StreamYard mereka, apa saya masuk masuk aja orang tetap bicara tentang Tuhan saya kok. Oh Yesus begini begini, saya ngomong tentang Tuhan saya kok gitu. Ya, yang nggak masalah gitu. Kecuali ya kalau memang kita punya niat gimana gitu, gimana apa menyerang-nyerang mereka, membabi buta ya memang harus harus ini jadi hujater kalau orang bilang menghujat ya memang harus bahaya. Tetapi saya pikir oh saya ini walaupun saya nanti dianggap bagaimana gimana ya terserah Tuhan gitu loh. Tuhan yang akan lindungi saya, semua orang juga mati pikir saya gitu kan. Kematian itu milik semua orang. Ya kalaupun harus mati ya Tuhanlah yang di tangan Tuhan kematian saya gitu. Yang membunuh saya juga nanti dia juga mati gitu, kecuali dia nggak mati gitu. Jadi nggak ada yang ditakutkan selama kita ada di jalur yang benar ya Tuhan pasti pelihara lah Tuhan jaga gitu ya pede-pede aja Pak Seperti karena kita bicara ya, tentang Tuhan kita. seperti tadi ada yang tanya di private chat itu, Ibu, dia menanyakan tentang Yohanes 17 ayat yang keberapa ya? 18 atau Ketiga berapa itu? 18 Oh, ayat ketiga. Saya bilang ke dia, saya jawab dia, baca dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena kalau kamu baca ayat 1 dan ayat yang keduanya, di situ itu jawabannya. Di ayat 1 dan kedua itu jawabannya. Dan di ayat yang ke berapa ya? Ayat ke 10, 18 kalau nggak 10 salah. iya ayat 8 ya ayat 8 10 ayat 10 Pak. Ayat 10 ya. Akhirnya saya bilangnya, baca ke ayat di bawahnya itu adalah jawaban. Iya. Saya tiba-tiba keluar dari percakapan kita. Di sini saya share screen aja ya Bu ya. Jadi biar lebih jelas. Ada Bapak Asan, mungkin Pak Asan mau bertanya dengan Ibu Utiwati Mena. Ya, saya ingin tanya, Ibu kan bagian fisiologis ya? Pernah saya tanya Ibu, ahli fisiologis. Pak Asan ketemu Kapan lagi. Ibu? Iya, alangkah indahnya Ibu bahas fisiologis. Teman-teman Ibu. Kan indah itu Bu, supaya ada pemetaan jiwa Bu. Supaya tahu plus minus apa. Iya, dulu saya suka sekali belajar psikologi. Jadi di psikologi itu ya, dulu saya pernah belajar itu ada namanya depresi mani gitu. Jadi orang yang ntar dia emosinya naik, nanti turun lagi nangis, nanti tertawa, belajar seperti itu. Nah, di dalam psikologi juga ada tuh namanya yang seperti saya alami ini, itu namanya schizophrenia gitu kan. Di dalam ilmu apa? Ilmu psikologi dibilang schizophrenia. Tetapi pelajaran tentang itu pernah saya dapat satu pernyataan gitu loh bahwa ada satu kuasa yang nggak ketahuan itu apa penyebab dari schizophrenia itu gitu. Nanti dicari-cari, oh schizophrenia itu mungkin penyebab masa lalu gitu kan, dia pernah mengalami kepahitan atau gimana, jadi dia mengalami schizophrenia. Schizophrenia itu udah sampai pada tahap yang titik yang paling tinggi. Karena orang-orang sakit jiwa kecil-kecil itu banyak ya, orang yang suka menggerutu itu sakit jiwa ringan ya. Sakit jiwa ringan itu ada beberapa, ada kotak-kotakannya. Ada yang namanya aduh apa sih? Anxiety. Lalu ada orang yang suka gosipin orang gitu kan, gosipin memandang orang jelek, semua itu udah masuk kategori orang sakit jiwa sebetulnya. Jelekin orang, terus ngomongin orang, terus yang dia lihat orang itu semua jelek, itu udah masuk ini.
itu udah apa ya namanya? Saya udah lupa itu ada nama-nama ini ya. Itu udah masuk kategori sakit jiwa ringan. Sampai yang paling besarnya itu yang namanya sistropenia itu. Nah, sistropenia ini juga dipelajari penyebabnya apa. Tetapi saya ingat sekali ada satu penyebab yang tidak diketahui dari mana asalnya. Nah, itu dia. Ya, nggak bisa ditelusuri dalam ilmu edukasi, ilmu pendidikan. Ya itu dia, nggak ketahuan dari mana asalnya. Ya itu kuasa gelap itu. Jadi di dalam ilmu psikologi juga dibilang itu orang schizophrenia itu ada satu yang nggak tahu itu dari mana. Makanya mereka cuma kasih obat penenang gitu kan. Nanti pikirannya tenang ya tenang, tidur gitu kan. Tidur. Tapi setelah itu ya balik lagi karena ada kuasa di situ. Roh jahat itu ada sekali dan dia sangat-sangat jahat sekali. Yang satu-satunya yang dibenci oleh roh jahat itu Yesus, itu dia. Dia nggak peduli dengan siapapun, dengan agama mana, kayak rasul mana, dia cuma benci Yesus. Saya tahu sekali itu. Roh-roh jahat itu cuma benci Yesus. Yesus lah yang objek kebenciannya dia gitu. Nanti kalau kita datang mau berdoa itu berdoa pada Yesus, udah langsung dada panas gitu kan, panas dada. Kalau yang lain nggak masalah. Itu dia. Ada Jadi hubungan ya. Ada hubungan metafisika dengan fisiologis, Bu ya. Kalau dari metafisika ada kaitan dengan fisiologis juga, Bu ya. Iya. Jadi dia merasuk ke dia merasuk ke pikiran. Yang paling diserang itu pikiran, gitu, negatif. Nah, lalu yang paling yang paling itu orang-orang yang diserang itu roh najis, gitu. Itu LGBT gitu kan, itu roh najis itu. Saya sudah alami itu dulu. Jadi roh najis gitu. Jadi suka yang gitu-gitu gitu, suka lihat-lihat gambar-gambar yang cabul-cabul itu roh najis. Semua orang-orang yang dikuasai itu mereka punya roh najis. Makanya dia bisa jatuh dalam yang LGBT, apalagi itu yang gay, yang seks bebas, itu roh itu. Itu roh nggak bisa enggak itu roh kuasa jahat itu yang main di situ. Walaupun secara ini mereka sadar gitu ya, tetapi orang-orang yang suka itu dikuasai roh najis. Kalau seperti teman-teman Ibu yang agak kita miris juga Pak Inu Kalam di kata-kata yang negatif. Itu yang suka kata-kata dari seperti kemarin saya lihat. Halo? Mengata-ngatai Pak Inu Kalam yang gitu rendah hati dia membahas. Itu ada rada-rada apa itu? Ada gangguan fisiologis juga, Bu? Ya, ada Pak Inu Kalam udah dengar. Ya, kalau misalnya orang-orang itu ya semua kejahatan berasal dari kuasa jahat, itu aja. Ketika Roh Kudus itu datang memerdekakan kita betul-betul merdeka. Ketika ada Roh Kudus, kita nggak bisa maki-maki orang. Ketika kita sudah dibaharui, sudah lahir baru, mana bisa kita maki-maki orang. Itulah bedanya orang Kristen. Ada Roh Kudus, mana bisa lagi dia bikin ini. Ada yang mengingatkan. Sekalipun mereka melakukan itu, rasa nggak enak hati. Ada yang menegur di hati gitu. Nggak nyaman mereka. Tetapi kalau orang nggak ada Roh Kudus, mereka bahkan bangga. Mereka bahkan bangga melakukan itu, bahkan bangga kalau dibilang kriminal, bahkan bangga orang-orang kalau ada roh jahat itu, bahkan mereka merasa bangga karena mereka yang melakukan itu merasa hebat gitu itu. Ya ketika ada keluar kata-kata umpatan ya itu jelas bukan berasal dari Tuhan. Kalau saya diumpat di itu ya biasa itu mereka yang nggak suka karena saya bicara. Padahal kita bicara tentang firman Tuhan kita loh. Kita bicara tentang kitab kita aja mereka nggak suka, apalagi intinya mereka diutik-utik gitu. Padahal kita hanya menyatakan, oh kamu salah bilang tentang Tuhan saya begini gitu. Saya kasih tahu salah. Itu nggak suka. Apalagi. Ingin saya tanya, udah sejauh mana Ibu konseling sama Pak Inu Kalam? Dari hatinya Ibu lihat udah nampak ya tanda-tanda lahir baru, Bu ya? Pak Ibnu Kalam memang dia sebetulnya sudah lama ya, dia udah lama terima Yesus, cuma nggak ada yang nantang dia untuk ngaku percaya. Nah, cuma saya itu yang nantang dia untuk ngaku percaya. Tetapi dalam hatinya dia sepertinya udah lama dia udah percaya Yesus. Kenapa? Saya dengar dari beliau
saya dengar dari beliau itu tempat di mana dia tinggal di situ, jangankan gereja, satu orang Kristen pun di tempat beliau tinggal itu nggak ada. Itu yang kesulitannya di. Iya. Oke. Ibu, kita bisa lanjutkan Bu pertanyaannya Pak Roti Hidup dan Pak Hasan ya. Masih mau bertanya lagi Pak Hasan? Mau tanya kepada moderator, ada teman yang mau masuk, biar saya keluar dulu ya. Oh, boleh. Silakan. Halo Pak Hasan. Moderator. Iya, silakan. Terima kasih Bu Uti. Salam kepada Pak Kalam ya. Iya Pak. Iya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Hasan, Tuhan Yesus memberkati. Bu, di sini ada Ibu Joanna Alexa. Dia bertanya, saya akan tampilkan di layar. Emang kalau orang Kristen cuman, mohon maaf ya, bukannya menyindir ya Bu ya, cuman menyinggung, cuman beraninya hanya mengetik saja. Tampil kayak ya Bu ya. Maaf loh. Ibu Joanna Alexa, Bu, saya mau tanya, menurut Ibu Yesus itu seperti gambaran Allah. Di mata Kedar, Allah mereka kan zat, dan mereka selalu menyangkal bahwa Yesus Tuhan dan anggap penyaliban itu di mata Kedar adalah seorang jenderal. Apa nih maksudnya Bu? Saya kurang paham juga nih. Iya, mungkin Ibu tahu atau Pak Ardi? Iya. Enggak, ini bukan bertanya, kurang Bu. jelas. Saya mau tanya, menurut Ibu, Yesus itu seperti gambaran Allah. Ya, Yesus memang gambaran Allah, gambar wujud Allah di dalam Ibrani kan? Di dalam itu juga kan, di dalam Kolose, Yesus memang gambar wujud Allah. Ya, kalau soal Kedar yang tidak mau menerima, ya itu memang sudah ini kan, memang mereka itu kan dibimbing untuk menyangkal penguasa Tuhan satu-satunya. Memang itu kan, kalau kita perhatikan memang itu tujuannya, untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kan sudah dikasih Tuhan yang baru, itu kan istilahnya, dikasih Tuhan yang baru, mereka udah punya Tuhan baru. Iya, memang begitu. Di sini ada Pak Seijuro Bu, yang tadi saya mungkin sudah disinggung oleh Pak Ardi juga, sama saya Immanuel. Pak Seijuro boleh bertanya dengan Ibu Uti Watimena langsung tuh Pak, nggak usah typing lagi, nggak usah capek ngetik, langsung saja bertanya Pak. Halo, iya. Halo. Iya, halo. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Iya, jadi langsung saja Bu ya. Iya. Apakah ketika Yesus itu turun menjadi manusia, dia menyatakan kebenaran atau tidak? Yesus turun menjadi manusia, dia menyatakan, iya, cuma Yesus kan satu-satunya yang mengatakan. Daging. Yesus kan yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Cuma Yesus satu-satunya yang mengatakan, dari semua rasul-rasul, semua nabi, nggak pernah ada yang mengatakan begitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup itu artinya kekekalan, hidup kekal, masuk surga. Jalan itu dia bilang aku. Kalau jalan bilang, berarti cuma jalan, Bu. Bukan tujuan akhir. Cuma jalan saja, bukan tujuan akhir. Enggak, maksudnya gini, aku kan jalan. Kalau nabi-nabi, dengar dulu dong ya. Nabi-nabi kan mengatakan kalau kamu mau ke surga itulah jalannya. Jalannya begini, jalannya begitu. Nabi-nabi itu semua petunjuk jalan. Nabi-nabi itu semua petunjuk jalan, ya. Ya, Nabi mengatakan kalau mau ke sini jalannya begini, jalannya begitu, jalannya begini. Dia petunjuk jalan, pengarah jalan. Tetapi Yesus bukan petunjuk jalan, bukan pengarah jalan, tetapi dia mengatakan akulah jalan. Dialah jalan itu sendiri. Yang bisa datang kepada Bapa, ya harus lewat Yesus. Kenapa? Di dalam ayat 7-nya mengatakan, ya, di dalam ayat 7-nya, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau enggak ikut Yesus, kalau enggak terima Yesus, enggak akan sampai kepada Bapa, enggak akan pergi ke sorga gitu loh, enggak akan bertemu Bapa gitu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, saat kamu telah melihat Dia dan sekarang, dan Dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, itu dia. Karena ayat 7 mengatakan bahwa dialah, Yesus mengaku bahwa dia adalah Bapa itu sendiri juga gitu. Nah, ayat yang ke-10, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapa itu diam di dalam diri Yesus.
rohnya Yesus, karena Bapa kita itu adalah roh gitu loh. Nah itulah makanya Yesus mengatakan akulah jalan, nggak seorang pun sampai kepada Bapa, karena Bapa itu di mana? Diam di dalam diri Yesus sendiri. Itu dia konteksnya. Jadi nggak bisa bilang, oh dia jalan, petunjuk jalan. Enggak, dia bukan petunjuk jalan, dia bukan pengarah jalan, bukan yang memberitahukan jalan. Dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran itu sendiri dan hidup. Nah hidup itu kekekalan masuk sorga, karena dia mengatakan dia hidup karena dia berasal dari kekekalan. Bagaimana Gitu loh. Kenapa Pak? Kok keluar? Mungkin udah tahu jalan dia, Bu. Makanya dia tahu jalan keluar seperti itu. Ya, silakan Pak Ardi. Kalau ada yang di backstage dinaikin saja, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada di backstage. Nah, dia keluar masuk. Oke. Ini masih baru ya, Pak ya? Iya, masih baru. Untuk diskusi silahkan join di linknya sudah ada di layar. Silahkan kita diskusi secara sopan. Iya. Di sini ada yang bertanya lagi, Pak, Bu. Ya, silahkan, Bro. Iya, dari Sofia. Dia bertanya di sini, Shalom Ibu Uti, saya juga dari Muslim, tapi kelima putra-putri saya masih di seberang. Ibu, saya minta tolong untuk salah satu anak saya namanya Ilham yang paling suka ke dukun. Ini sepertinya minta didoakan, Bu. Dan juga dia sudah berapa kali mengatakan kalau ada yang bisa meyakinkan dia, maka dia akan bawa kakak-kakak dan adiknya untuk menyembah Yesus. Oke, mungkin ini nanti dulu ya Bu ya. Ini Bapak Seijuro-nya naik lagi. Saya akan tampilkan Bapak Seijuro. Silakan Pak Seijuro. Iya. Oke. Oh, ya. Silakan Pak. Tadi maaf Bu, jaringan agak kurang bagus. Iya, silahkan. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Pak atau Ibu, silahkan. Waduh. Jaringannya nggak bagus. Di sini juga hujan. Iya, jaringan. Tapi di tempat saya malah nggak hujan, Bu. Padahal kita agak-agak berdekatan ya, Bu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Bu ya. Yang tadi itu maksudnya beliau mungkin nggak ada dari ibu pesan yang bisa meyakinkan anaknya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Saya jawab pertanyaannya keduanya. Gimana, saya Bro? Jawab pertanyaan Bro, boleh? Silahkan, ya. Bro. Oke. Jelas Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Sebelum Yesus lahir ke dunia, di kitab Yesaya 9 ayatnya yang kelima dinubuatkan seorang anak akan lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Setelah nubuatan itu, malaikat Tuhan mengkonfirmasi kembali di Lukas 2 ayatnya yang dikonfirmasi oleh malaikat di Lukas 2 ayat 10 sampai ke 11. Malaikat katakan, saya baca saja di ayatnya yang ke-11, jangan takut, kata malaikat itu ke para gembala yang saat itu mengembalakan domba-dombanya, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Perlu digarisbawahi bahwa itu bukan perkataan manusia, tapi itu adalah perkataan malaikat yang diutus oleh Allah itu sendiri, datang berjumpa dengan para malaikat, para gembala. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ketika Yesus sudah dikonfirmasi oleh malaikat bahwa dia adalah Tuhan, kita nggak perlu lagi pengakuan dari seorang manusia yang bukan siapa-siapa di antara kita untuk menanyakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena malaikat sebagai utusan Tuhan itu telah
mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekian, Ibu. Silahkan ditambahkan, Ibu Uti. Iya, kalau Yesus itu adalah Tuhan memang, tapi jadi sebenarnya begini, Yesus itu adalah Tuhan tetapi dalam konteksnya gitu. Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, kalau kata Alkitab kan, dia datang sebagai anak Allah. Anak Allah itu ya adalah firman. Firman itu ya keluar dari Allah gitu kan. Dia keluar, aku datang dan keluar dari Bapa gitu. Tetapi karena esensinya dia berasal daripada Tuhan, daripada Allah, daripada Elohim, ya memang dia adalah Tuhan gitu loh. Gitu, sebetulnya ini kita berbicara tentang Trinitas ya. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ya dia betul-betul menjadi manusia. Ya, pribadinya adalah manusia, lalu dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Gitu kan? Tetapi yang kita tahu bahwa penebus dan juru selamat itu memberikan keselamatan buat kita. Tidak ada keselamatan di lain dia. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat dia. Dan tak seorang pun bisa selamat ya. Dan hampir segala sesuatu yang di Ibrani 9 itu, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan dosa kita itu berlaku di dalam nama Yesus. Karena Yesuslah yang telah memberikan darahnya untuk kita gitu. Tetapi yang kita ketahui adalah tanpa Yesus kita tidak selamat. Di luar Yesus tidak selamat. Dan yang menghakimi kita juga adalah Yesus ya. Ya, Yesus memegang segala kendali sebetulnya. Nah, yang dia datang ke dunia itu untuk menjadi penebus. Jadi nggak bisa orang paksa-paksa mana perkataan Yesus yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan gitu loh. Yesus malah datang mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk itulah Yesus datang. Tetapi karena dia itu adalah berasal daripada Allah sendiri, aku datang dari sorga gitu kan, dan kembali ke sorga, ya kan? Aku datang dari Bapa dan kembali ke Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Esensinya adalah Tuhan juga ya. Jadi memang dia Tuhan gitu loh. Tuhan yang telah datang, yang pernah datang menjadi manusia. Tetapi kan sekarang dia sudah di sorga. Sudah di sorga dia itu kejadian yang 2000 tahun yang lalu. Udah nggak perlu lagi diingat-ingat dia pernah menjadi manusia. Sekarang dia bertahta di sorga, ya kan? Dan akan datang lagi untuk menghakimi seluruh isi dunia ini gitu. Jadi kalau muslim bilang mana pernyataan Yesus mengaku Tuhan. Nah, ketika Yesus mengaku Tuhan itu ketika dia mengatakan kepada kita. Ketika dia mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah ya dalam kapasitasnya. Anak Allah itu apa sih? Anak Allah itu adalah anak tunggal Bapa, yaitu Firman. Ya, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging gitu kan. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah, itulah dia, Yesus itu anak Allah. Anak Allah bukan Bapa. Bapa itu roh, Yesus itu manusia. Itu dia. Tetapi esensinya dia berasal dari Bapa. Itu kan? Yesus itu anak Allah, tetapi yang diketahui oleh orang Yahudi anak Allah itu artinya ya Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu juga menjadi manusia gitu. Nah, ketika Yesus mengatakan akulah anak Allah gitu kan, aku anak Allah, dia menyebut Allah itu Bapanya. Nah, itulah saatnya dia mengaku Tuhan. Karena anak Allah itu artinya jelmaan Tuhan gitu doang, yang paling kasarnya kan jelmaan Tuhan. Dan di dalam Yohanes dikatakan Yohanes 8 itu kan Yohanes 5 ayat 18 ya kan. Dan orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya bukan karena dia meniadakan hari Sabat tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika dia menyebut dia itu anak Bapa, anak tunggal Bapa, itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi tahu itu. Makanya ketika dia dipertanyakan, ayo kamu jawab katanya. Tidakkah kamu memberi jawab apakah kamu itu anak Allah, Mesias, anak Allah atau tidak? Lalu Yesus mengatakan kepada mahkamah agama itu, agama itu, kamu telah mengatakannya dan pada saat ini juga kamu akan melihat anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah, gitu kan dia mengatakan begitu. Lalu orang-orang teriak, "Oh," katanya dia sudah menghujat Allah. Kenapa ketika Yesus mengatakan anak Allah itu, mengaku anak Allah langsung kesetanan semua kan orang-orang tentara Romawi itu, dia sudah menghujat Allah, untuk apa lagi kita katanya, dia sudah menghujat, bunuh gitu kan. Salibkan dia itu karena dia mengaku anak Allah. Karena Allah itu apa artinya? Sama dengan Allah, itulah
Itulah konteksnya yang dipercayai oleh orang Yahudi pada saat itu. Anak Allah itu artinya karena mereka sudah baca di dalam Kitab Perjanjian Lama, seorang anak telah lahir, anak yang adalah Bapa itu sendiri, gitu kan? Itu dia di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu. Ya ketika dia mengaku di dalam Matius 26 itu kan dia mengaku kamu telah mengatakannya langsung. Untuk apa nih saya bacakan ya? Dia di sini nih kejadiannya. Jelas sekali anak Allah, kalau cuma anak Allah tidak artinya cuma umat Allah seperti yang kita ketahui kan, kalau kita juga kan disebut anak Allah kan. Tetapi kalau anak Allah yang artinya umat Allah itu bukan begitu. Yesus itu anak Allah yang artinya anak tunggal Bapa atau Mesias, ya kan? Nih di sini nih ya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau, katanya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak, gitu kan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kita dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Nah itu, hanya karena dia mengaku anak Allah harus dihukum mati. Karena apa? Karena dianggap menghujat. Karena anak Allah itu artinya menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan Yesus dianggap tidak layak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tidak layak mengaku Mesias. Iya kan? Mereka menganggap rendah Yesus gitu. Ya, jadi Yesus itu datang dalam kapasitasnya Allah yang manusia gitu. Tetapi itu kan dulu juga. Sudah dulu sekali. Yesus sekarang bertahta di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Artinya kan Allah itu kan roh, nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Ketika dikatakan duduk sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa gitu. Nah seperti itu. Amin, amin. Tetapi yang kita tahu bahwa Yesus ya. Kalau konsep yang Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah berarti benar atau tidak? Betul kan Bu? Iya betul lah, karena Yesus kan datang dari sorga, dia kembali ke sorga. Kitab kita juga mengatakan dia lahir dari Roh Kudus. Tetapi ketika dia menjadi manusia, ya memang dia betul-betul menjadi manusia. Bahkan dia mencurahkan darahnya yang kudus itu untuk penebusan dosa. Jadi Allah ya, Allah yang zahir kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut Allah yang zahir. Tuhan yang kelihatan jasmani daging. Jadi kita punya Tuhan yang pernah terlihat dengan Tuhan yang tidak pernah terlihat sama kita. Yesus itu adalah Tuhan dalam kapasitasnya yang manusia daging. Memang dia manusia daging. Tetapi itu kan dulu juga. Sekarang sudah kembali ke tempatnya semula gitu. Ini kan terjadi karena dia datang menjadi manusia. Di dalam Yesaya 43 jelas dikatakan di situ, Yesaya 43, 41 ya saya lupa. Aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Jelas Elohim mengatakan begitu. Dia akan memberikan manusia. Lalu Nabi Musa juga mengatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu. Itu jadi dikasih manusia, tetapi manusia itu berasal dari dirinya sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Tuhan juga gitu. Itulah yang disebut Tritunggal. Jadi Yesus itu ya manusia. Ya dia bukan Bapa, Bapa itu roh gitu loh. Tetapi kan tahu kita dia berasal dari Bapa itu. Iya, makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu karena dia berasal dari Bapa itu. Dan Roh Kudus itu punya kerjaan sendiri gitu loh. Roh Kudus itu adalah rohnya, ya, punya ini sendiri, pribadi sendiri juga. Makanya kita mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat, dia berasal dari satu itu. Itulah Tuhan kita dari awalnya seperti itu, gitu. Ya ini kan yang lagi diributkan orang-orang tentang yang namanya oneness, tentang itu, gitu. Sebetulnya gampang aja, simple sekali untuk mengetahuinya. Kita lihat pada diri kita sendiri aja ya. Pada diri kita. Kita ini manusia, secara daging kita adalah manusia. Kita ini adalah daging. Nah, di dalam daging kita itu ada roh. Nah, itu dia. Itu aja. Jiwa itu pikiran. Nah, itu dia. Itu aja. Ya, kita terdiri dari tubuh daging dan jiwa dan roh. Nah, itu
Elohim itu seperti itu ya. Roh bukanlah daging, daging bukanlah roh, tetapi tidak bisa dibilang manusia itu tidak bisa dibilang daging kalau dia tidak ada roh. Roh itu anggap aja ya, roh itu adalah Elohim, ya kan? Nah, daging itu adalah Yesus. Tubuh Yesus itu dia bukan roh, tetapi dia punya roh. Rohnya adalah Allah sendiri. Tetapi Allah itu bukan daging, itu dia. Masing-masing. Ketika kita mati, daging kita mati, ya kan? Roh kita pergi, meninggalkan kita. Nah, seperti itu. Roh punya ranahnya sendiri, daging punya ranahnya sendiri, tetapi tidak bisa jadi manusia kalau tidak menyatu. Nah, seperti itu. Itu yang paling gampang. Tubuh bukanlah roh, daging bukanlah roh, roh tidak berhubungan dengan daging ya. Dan daging tidak ini dengan roh, tetapi menjadi satu. Menjadi satu manusia. Ya itu juga Yesus itu bukan Allah Bapa. Allah Bapa itu roh. Yesus itu manusia daging, iya kan? Tetapi dia satu dari itu. Ya seperti itulah. Sebetulnya simpelnya sih seperti itu. Cuma kan banyak sekali pengetahuan tentang Tuhan itu yang kita tidak tahu. Raja Daud aja bilang enggak kuasa, aku enggak ngerti Tuhan gitu kan. Tetapi kan yang kita tahu kan yang di Alkitab saja. Alkitab mengatakan banyak rasul-rasul menyatakan seperti itu. Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus mengatakan aku datang dan berasal dari Bapa. Sesuai dengan perkataan Alkitab, sesuai dengan nubuat bahwa Elohim akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa kita gitu. Ya seperti itulah yang saya tahu sih tentang Trinitas, tentang kekristenan. Langsung terbuka. Teman-teman generasi Yosua Jakarta langsung terbuka dikasih hal yang gampang. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh nggak mungkin nggak ada di dalam tubuh manusia ya Bapak. Ibu, seperti itu kira-kira ya. Ya, roh. Di sini ada manusia bisa jadi orang bisa jadi manusia kalau ada roh gitu kan. Ya, tetapi roh ya roh. Nah, makanya ada pertanyaan, waktu Yesus di kayu dipaku di kayu salib. Ya, waktu Yesus dipaku di kayu salib, apakah rohnya juga dipaku gitu kan? Itu pertanyaannya. Apakah rohnya dipaku? Ya tidak. Gitu kan? Karena roh yang dipaku itu kan daging, tubuh, jasmaninya gitu. Betul. Tetapi tidak bisa jadi manusia kalau tidak menyatu. Itu dia, itu aja contoh yang paling konkret. Kita sendiri mengalaminya. Bu, di sini ada yang bertanya. Di sini ada yang bertanya langsung. Shalom Bu, menurut pandangan Ibu, kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami Bu? Mungkin ada sangkut pautnya dengan Trinitas yang tadi Ibu jelaskan. Iya. Iya, Bapa kami ada di sorga, tetapi Yesus mengatakan kan, doa dalam namaku. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita berdoa Bapa, tetapi kita tutup dalam nama Yesus. Yesus selalu mengatakan kan, apa saja yang kamu minta dalam namaku. Bapa dipermuliakan di dalam aku. Oleh sebab itu kita berdoa, Bapa yang diam di dalam diri Yesus. Nah itu dia. Kita kan selalu berdoa gitu, ya Bapa yang diam dalam diri Yesus. Jadi kita berdoa tuh harus berdoa ditutup dalam nama Yesus, karena Yesuslah yang menjawab doa-doa itu. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Kita minta ya Bapa, setelah itu kita tutup dalam nama Yesus. Ya karena itu satu. Iya kan, satu ini. Hanya punya peranan, punya pribadi sendiri, gitu aja. Ya, tapi mereka sering bertanya kan ya Bu, ini dari saya pribadi. Mereka sering bertanya, kasih saya satu ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Ibu biasa menanggapinya hal ini seperti apa tuh Bu? Nah, kalau mereka nanya mana ayatnya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya ada, ya. Tetapi Yesus tidak memaksakan. Yesus tidak memaksakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya enggak, Yesus enggak begitu. Yesus datang mengatakan aku, ya. Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Markus berapa itu ya. Saya ini suka lupa ayat-ayat, padahal saya buka-buka terus hari-hari itu ya. Udah tua ya, maklum ya. Nah, tetapi ya, jadi Yesus nggak maksa. Dia nggak maksa bilang Tuhan, tetapi dia menerima sembah, ya kan. Murid-muridnya sendiri menyebut dia itu Tuhan. Baca di seluruh Alkitab, semua murid memanggil dia Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Matius 7 itu, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka lah yang melakukan kehendak Bapa.
Kenapa Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan? Ya karena dia sudah dipanggil Tuhan oleh semua orang gitu loh. Tapi kalau dia maksain, ini akulah Tuhan. Kalau Tuhan enggak seperti itu. Karena dia itu kapasitasnya adalah anak Allah, jelmaan Allah. Tetapi kalau dipaksa juga gitu loh. Dipaksa juga, mana pengakuan Yesus yang mengaku dia Tuhan. Kan ada itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan gitu kan. Lalu dia menerima sembah di dalam Yohanes 7 itu ya. Coba, dia menerima sembah. Dia mengaku Tuhan, lalu dia menerima sembah. Itu ada juga. Memang dia Tuhan gitu. Tetapi kan dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Iya kan? Yohanes. Mana dia? Yohanes 7. Iya, Yohanes 7. Ya, sebentar ya. Saya lihat ya. Ini sebentar ini di Yohanes 7 itu kan padahal saya buka-buka loh. Saya udah inilah maklum lah udah buka nanti saya lupa karena terlalu banyak ayat-ayat gitu loh. Itu di Yohanes 9 ya, anak manusia. Sebentar, ini saya kasih ya. Yohanes 9. Sebentar, Yohanes 9 ayat berapa kemarin itu? Aduh. Sebentar. Ini luar biasa ini. Ini jelas itu Yesus mengakukan ini ya. Anak manusianya tuh anak manusia ya dalam Yohanes, sebentar saya kasih ini ya. Tadi Yohanes 9 tuh kan, iya kan Yohanes 9 ayat 35. Aduh, tuh kan. Lupa saya. Ya, Yohanes 9 ayat 35. Saya begitu ayat-ayat suka lupa, cuma saya tahu ada di Yohanes gitu. Nih, Yohanes 9 ayat 35 ya, kita baca ya. Nih. Ini jelas dia mengaku Tuhan di sini. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Gitu kan? Dia bilang sama orang lumpuh yang dia sembuhkan itu. Jawabnya, "Siapakah dia?" Gitu kan? "Tuhan." Siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Maksudnya gitu kan? Siapakah dia? Tuhan, gitu kan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Nah, ini kita baca ya, dipajang di sini ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia. Ya kan? Apa itu? Jangan ditutup itu, jangan birunya jangan ditutup ya. Kemudian lalu dia bertemu dengan dia. Ya. Kata Yesus kepadanya, mana dia tadi? "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" "Tuhan." Apakah dia Tuhan maksudnya? "Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Nah itu dia, dianya Tuhan. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Lalu Yesus menerima sembah. Nah itu dia. Kalau dibilang Yesus nggak ada menyebut dirinya Tuhan, ini dia bilang, "Kamu percaya nggak Anak Manusia itu apa?" Lalu orang lumpuh itu bilang, "Anak Manusia itu apa sih? Apa dia Tuhan?" Gitu kan? "Saya mau tuh nyembah dia gitu, nyembah Tuhan itu." Lalu Yesus ngaku, "Sayalah yang berkata-kata dengan engkau, Tuhan itu." Lalu dia langsung menyembah kan? Langsung dia sujud menyembah. Dan Yesus menerima sembah sujudnya. Itu dia. Tak ada nabi, tak ada rasul yang mau disembah, tidak ada. Yesus menerima sembah sujud karena memang dia berhak dan dia layak dan dia memang pemilik kuasa ketuhanan itu. Nah itu dia. Nah kalau dipaksakan juga ada nggak? Ada sekali, bahkan bukan cuma ngaku Tuhan, dia malah menerima sembah sujud itu. Ada beberapa di situ. Banyak. Cuma kan Yesus mengatakan aku datang bukan untuk dilayani. Jadi nggak bisa orang Muslim nanya mana pernyataan dia mengaku Tuhan. Ya ada memang, tetapi kenyataannya memang dia datang untuk malah apa dibilang di dalam Filipi itu, dia datang bahkan mengosongkan dirinya, kata Rasul Paulus, yang menganggap bahwa kesetaraannya dengan Allah itu tidak dia anggap sebagai ini, bahkan dia datang mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Nah itu untuk itulah dia datang menjadi penebus dan juru selamat. Tetapi sekali lagi balik lagi, tanpa dia kita tidak selamat.
Dialah pemberi keselamatan itu. Dialah pemegang kunci kerajaan sorga. Dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia. Apalagi coba kalau bukan dia Tuhan. Iya, Itu saja betul. kan? Iya. Betul. Ya, Coba Itu sebenarnya ya, sudah karena menjelaskan ya. tampilkan Matius 7 ayat 21 Ibu, iya. Bro. Bukan Iya. semua orang yang menyebut Matius aku Tuhan kan? Iya, betul. Matius 1 ayat berapa, Bro? 21. Biar teman-teman juga pada langsung baca. Matius 1 ayat 21. Matius 7 ayat 7. 7 ayat 21. Oke. Silahkan dijelaskan Bu Uti. Iya, ini dia ya kan? Ya di sini dikatakan ya, Yesus mengatakan karena mana dia? Matius 7 ayat Matius 7 ya. Kantor saya nih dapat nih. Ini kenapa dia mengatakan begitu? Karena orang udah panggil dia Tuhan. Coba dibaca, semua murid-murid manggil dia Tuhan. Ya, pada hari terakhir, ini bukan semua orang itu ayat 21 dia itu. Nih ya. Bukan ya, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu dia. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu yang ada pada saat itu, yang sekarang kita bilang bidat-bidat itu loh. Ya kan, bidat-bidat itu. Bidat-bidat ini kan terjadi dari dulu sudah terjadi gitu. Ya, nabi-nabi palsu, ya, orang-orang ngaku-ngaku Mesias palsu. Yesus sudah mengatakan waspadalah terhadap guru-guru palsu, Mesias palsu. Nah, mereka juga menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Murid-murid Yesus juga menyebut dia Tuhan. Semua memanggil dia Tuhan gitu. Tetapi Yesus mengatakan bukan semua orang yang nyebut saya Tuhan, Tuhan. Jadi kalau ditanya mana Yesus disebut Tuhan, loh ini ayatnya Yesus bahkan mengatakan bukan semua orang yang nyebut aku Tuhan, Tuhan gitu. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapakku itu di dalam Yohanes 9 ayat 40 kalau nggak salah. Kehendaknya itu apa? Kehendaknya adalah semua orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Itu dia. Balik lagi. Ya, Yohanes ya, melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Jadi kalau saudara kehendak percaya Bapakku. tidak percaya Yesus dan tidak memberikan diri saudara untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan, ya maaf saja. Iya. Pada akhirnya pasti saudara katakan, loh dulu saya di dunia kan saya memberitakan kabar berdasarkan nama Tuhan, berdasarkan Engkau membimbing orang atas namamu. Yesus sendiri katakan, maaf saya tidak kenal saudara. Jadi bersiap-siaplah. Kalau saudara masih berada di jalan yang bukan jalan yang lurus, berbaliklah sekarang juga ke jalan yang lurus. Hanya itu saja pesan saya. Iya. Ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Oh, itu aja ya, Pak Ardi. Mau ditambahkan lagi mungkin dari Ibu Uti? Ya, itu saja, Pak. Kita sudah 2 jam nih, Bu. Iya, tampil di YouTube ini. Iya, saya ngucapin terima kasih banyak buat Bu Uti Watimena sama Pak Ardi yang selalu udah dari 2 hari kemarin, Bu. Kemarin saya juga live dengan istri dari Pak Junaidi Salat. Kebetulan kita juga kenal. Pak Ardi juga hadir bersama kami di sini Generasi Yosua Jakarta. Sekarang Pak Ardi juga hadir lagi. Saya ngucapin terima kasih banyak buat Pak Ardi dan Ibu Uti Watimena. Mungkin Bu, kita mau tutup acara kita pada malam hari ini. Ibu boleh berdoa bersama-sama kami, Bu. Saya persilahkan Ibu untuk tutup acara kita. Ya, maaf kita berdoa ya. Ini tiba-tiba kameranya hilang nih. Sebentar ya. Sebentar kamera saya ya, udah dapat lagi. Ya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah menyertai acara kami ini Tuhan, sehingga dia berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan.
Tuhan terima kasih, biarlah setiap ucapan, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, dari mulut kami semua ini Tuhan memuliakan Tuhan dan membawakan berkat buat orang-orang yang mendengar, dan nama Tuhan dimuliakan dan menumbuhkan iman percaya semua orang yang mendengar. Tuhan berkati channel ini dengan berlimpah-limpah Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, mari Engkau berkati channel ini Tuhan. Biarlah channel ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan kuasa-Mu turun dengan sangat luar biasa untuk channel ini Tuhan. Pakai channel ini Tuhan untuk alat penyaluran nama-Mu dimuliakan. Terlebih dari itu Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, dan kami akan selesai dalam acara ini. Mari Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami. Dan terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Ya, amin. Terima kasih Bu Uti. Mohon dukungannya Bu buat channel saya Generasi Yosua Jakarta. Pak Roti hidupnya juga udah keluar malah Pak Ardinya. Iya ya. Iya. Mohon dukungannya Bu ya. Doakan terus ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bu. Shalom. Shalom. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan YouTube Generasi Yosua Jakarta. Bapak Ibu, hari Minggu kita akan mendengarkan pengajaran online tentang okultisme, mengalahkan kuasa okultisme oleh Bapak Pendeta Dr. Eko Hidayat. Dan hari Sabtu saya juga akan membahas tentang bagaimana hidup berumah tangga di era COVID saat ini. Karena pada saat era COVID ini banyak sekali yang mempunyai kasus, hampir rata-rata yang kita layani orang-orang yang kawin. Terus setelah kawin nggak lama cerai pada saat era COVID ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, seperti apakah rumah tangga Kristen? Apakah orang Kristen boleh bercerai? Atau apakah orang istri yang berzina boleh diceraikan sesuai kata Alkitab? Nah, itu nanti akan kita bahas tentang rumah tangga Kristen. Nah, orang rumah tangga Kristen juga paling mudah selalu menjadi sasaran tembak si iblis. Channel YouTube kita mempunyai misi untuk menjadi ghostbusternya Indonesia, mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya kita yang merasakan itu, tetapi orang-orang yang kita layani juga banyak merasakan itu. Oleh karena itu, kita selalu menjadikan hidup kita jalan menjadi pelayannya Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita menumbuhkan lilin-lilin baru, yaitu mementori banyak sekali jemaat-jemaatnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon yang ada di link deskripsi kita. Kita akan siap untuk melayani Bapak Ibu di bidang okultisme. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan channel Generasi Yosua Jakarta. Ingat okultisme, ingat Generasi Yosua Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu tubuh Kristus, saling menguatkan, saling membangun, saling membawa damai bagi satu sama lain, bukan saling menghancurkan. Itu saja dari saya Immanuel pamit dan undur diri. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.